Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil. Fas'al bani Israil isja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa masfura. Qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'azunnuka ya fir'aunu madhkura. Walaqad atena lan teman-teman wis maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa. Ingsun maringi sisa ayat ing pira-pira ayat. Bayinaten ingkang jelas-jelas. Wa dihaten tegese ingkang jelas. Wa ya tial ayatul bayinat iku ayat iku tangan, maksudnya padange tangan. Tangan Nabi Musa itu sakit mewarna sinar yang menyilaukan. Wal asolan tongkat. Waktu fanulan anane angin tufan yang itu menghancurkan kelompok Israel. Wal jarodulan walang yang dapat musibah pasukan Israel ini. Wal kemalulan tumo penyakit wadufati ulang kodok wadamulan gesek. Watomtulan kahabuse rai. Wat ini nalan pada klik wanak bersama roti lan kurangi biro-biro buah. Pas al mengkota siro ya Muhammad wa Muhammad Bani Israil yang biro-biro Bani Israil. Anhu sangking ikilah Nabi Musa soal takdir lantas kok ngikrorno bil musyrikin atau di biro-biro musyrik ala sisi kain atasnya sendiri siro. Fakulna lahu isal wafi kiroatin bilab bilmad. Fas'al bani Israil isja'ahum. Fakul nalagu mongkong matur sapa ingsun to nitano ingsun lagu maring kanjeng Nabi Isal wa qiraatin bilal mati fata'ala. Isja'ahum nalikane teko sapa Musa gum ing bani Israil faqala mongkong ucap lagu maring Musa sapa Firaun ini lagu Musa. Ini satem ingsun lagu ibu yektine. Niro sapa ingsun to nyakini sapa ingsun kae sira ya Musa kowe tak sangka maksuran ingkang den pikir maksuan tegese ingkang den tipu maksuban ingkang kalindih utawa kakalahno ala Afrika ngatasi akal sira. Kala dawuh sapa Nabi Musa lakon alimta teman-teman ngerti sira ma anjala nurono lakon alimta teman-teman ngerti sira Ma'an jala orang nurono haulai kono ayat haulai ayat sapa ila samawati kecuali pangerane pira-pira langit wal ardi lan baso ira hale dadi pira-pira teladan ai barang dadi pira-pira teladan walakin akad tapine sira Muhammad sira Fir'aun iku ani iku angat sira utawa ing kafir wa pikira aten di kira idom minta kuando meta lakot alim tu dan alimta tapi alim. Wa ini lan datang ingsun albine yang paling kae sira ya Fir'aun tak sangka maskuran ingkang rusak halikan tegese ingkang rusak. Kau masrupan utawa ingkang den inggokno anil khairi sanging kafiran. Fa'aro da ayat safida. Fa'aro dang pengarep sapa Fir'aun ayat safida yen musir sapa Fir'aun ing Musa lan kaum mau. Yo kriju tegese ngetokno sapa Fir'aun Musa ing Musa wa kaum lan kaum Fir'aun ingin mengenyahkan Musa, ngusir Musa minal ardi sanging bumi Mesir ardi ini surat kecil bumi. Fa'akrofna mongkon nenggelamno ingsun ku ing Musa. Fa'akrofna mongkon nenggelamno ingsun ku ing Fir'aun. Fa'akrofna mongkon nenggelamno ingsun ku ing Fir'aun. Waman lan wong ma'ru kang sertane Fir'aun jami'an hari kabeh. Wa kunna lan udah sapa kita mungkar iki saking sawise generasine Fir'aun ibadah bagi Fir'aun. Di Bani Israil amarin Bani Israel uskunul ardu uskunu netepono sira kabeh ardo ing bumi faida jam menalikane teko pewasul akhirat iku sing terakhir ai saat iki kiamat kina mongkon kana ing gumlang sira kabeh tak tekano latifan ingkang bergelombol-gelombol dan aris kabeh antum sira kabeh wa gumlang para Fir'aun wa kaum wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi. Terus ini mangke sing
nopo surat Isra niki mengke kula khatami. Mungkin nek Isra niki khatam otomatis niki kitab niki khatam sing terkait karanganipun Jalaluddin nopo asli. Kula wingi menerang bolak-balik kitab ini disebut Jalalain, itu Jalal Kalih. Itu Jalaluddin Al-Mahalli niku delalah ngarang niku kabudute pas 15. Terus diterusno muridé Jalaluddin sinten? Asli. Tapi sing aneh yen Jalaluddin Mahalli ngarange mulai surat Kahfi ngantos Fatihah. Kabudut diterusno muridé mulai Baqarah ngantos surat napa? Ya untungnya muridé ngalim cara kula sing mati gitu. Kalau nak mau jual di sini, kalau nangis gitu, murid mati gula atau murid rugen apa ya? Motivasi kait tak boleh barokah, ayah. Elek nasi dia endol, jadi rasi di rumah ini, dia ini motivasi kait bentuk apa? Dia ini rasa nang dulunya, motivasi kait kepengen itu, oleh orang ajar. Boleh, kafir, mana bulan itu susah. Kau nak mati mati kai. Mulai mantu keluarga rasa di mati kai lah. Malah ruwet no. Jadi mulai tenggunya nu rasa nang pangkat. Mati kai apa nyala. Mati beri nopo. Ya para rokok, para gentayangan. Zaman akhir rusak. Jadi ciri utama akhirat itu rasa. Jadi dunia orang tak juara. Senang gue senang sih. Lo kena debat dari orang dia. Tapi dunia kan penting, cara Nabilah kan dunia itu sarana ibadah. Ya dunia itu penting, tapi yang nerang lo rasa mengira rasa rasul. Wong wis roh dhewe pentingnya duwe. Ora usah seorang rasul nerang pentingnya. Jadi pinter dhewe. Mulane paham ya? Itu yang salah paham. Makanya ini kalau setengah tahu dia. Jadi gini loh. Saya tuh dengan macam ini ya sering didebat oleh dia. Tapi yang sana ini agak di duwe dari rumah. Itu sing ngomong-ngomong ora usah kiai, maca lonte sing paling dihormati sing duwe. Maca preman sing dihormati sing duwe. Jadi sing ngomong-ngomong ora usah kiai itu ilmu umum. Maksudnya di apa saja. Di dunia preman, lonte, maling, gendut dan sebagainya. Itu yang paling dihormati sing duwe. Begitu juga misalnya dia ngomong kamu saya ini guna bagi relasi pejabat ya dihormati. Masih yo gangster itu dihormati sing duwe relasi pejabat. Gangster ning Jakarta. Preman itu yang dihormati, yang direlasi. Itu rasa kiai yang ngomong, itu juga pinter dewe, paham ya? Kiai ngomong begini. Ada nama ngaji 6.000, itu ikhlas. Itu liburan, ngomong nganggur. Itu ikhlas. Pulang itu ikhlas. Ada ikhlas, kalau ngerti, ilmu ini, nanti mengingat. Pulang itu ikhlas. Ini pun kalau rakyat, sama jumlah ya, orang rakyat. Sama tajam pulau ya, tajam murah-murah, pengaruhnya. Itu kiai, itu kiai yang tahu. Jangan mudah lain, kalau itu kacau, itu sampai nggak dihormati, nggak juga kiai nggak dihormati. Itu nggak perlu kiai. Paham? Kira-kira maling itu kelompok orang tua paling dihormati, yang paling disebut. Di dunia lonte kita yang paling dihormati. Dunia militer juga sama, dunia birokrat juga sama di mana-mana. Makanya fatwa Imam Ghazali aku tertarik. Anda jangan pernah gembira dengan kenikmatan tingkat tariku bikal gada embal sujar wal susah. Yang dewan juga merasakan. Misalnya kamu nikmati seks mania, tentu ayam lebih baik ketimbang Anda. Kita itu ditonggeloni, wedoan dino begitu. Kalau Anda penikmat makanan, betul makanya ya duit. Nah, duit. Lu seneng lonte, direwangi ada awak mergo seneng. Maling, nganti jadi maling mergo seneng. Jadi kalau kita seneng duit, ya itu satu kenikmatan yang sama dengan rusak. Lalu bejar, orang fasik juga seneng apa? Seneng mau sesuatu yang spesialnya orang soleh. Misalnya seneng makrifat, seneng itu memang spesial. Juga mungkin mengelak seneng apa? Kalau teman tanya, tapi sholat kan butuh duit, butuh pakaian, gaji, butuh duit. Itu tetap nanti nuansanya beda. Jadi misalnya kita senang ma'rifatullah, saya senang Allah. Saya juga suka uang kan, benten dari Allah yang punya kenikmatan. Kemudian kita iman bahwa Allah itu mengkasih nikmat kita. Di antara anugerah itu kita punya istri,
punya anak, punya uang. Tapi kita ngitungnya dari Allah dulu. Minallah wa ilallah wa fil. Beda kalau logika Anda ke materialistik dulu. Karena gue pokoknya mana pangeran tersinggung wekku pokoknya. Mana itu? Paham ya? Dunia ini tau pokoknya. Aku wekku pokoknya. Makanya ada wali-wali yang sok pengiran malah ternyata lo gak ada cerita wali-wali itu soal apa? Malah akhirnya pengiran tersinggung. Di pas Arafah itu kan kalau yang kasih 600.000 yang diterima itu hanya 6. Benar? Nah, itu dari wali-wali abdal. Wali ini tadi nangis. Ternyata dia itu wali abdal yang hajinya diterima. Dari 6 ini mencapai jadi 600. Nyapaati lagi jadi 6.000, hasil sampai 600. Jadi itu ada mitos haji itu tidak boleh lebih dari 600. Tadi benar itu dari benar 5. Mungkin kita mau bilang atau teori. Walhasil si wali abdal tadi itu masuk pengiran ya Allah. Karena saya mencintai umatnya Rasulullah SAW, haji saya hadiahkan ke mereka semua supaya engkau terima. Masa orang sebanyak itu sudah kami lana terutama sekal, hajinya betul apa? Ternyata jawaban Allah itu lucu. Allah tersinggung. Wali, aku tinggal di gue lo. Sayyidul Akhiyah, lo mau terbaik ya? Sengaja lo mau malam maraya. Wong haji itu keliru lah, tak kompor dulunya mbok usul. Jadi ya bisa begitu Tuhan yang baiknya tuh sama seperti saya jadi kiai di sini. Sebetulnya di mana-mana hidayatnya kiai itu terlambat. Pasti dulu hidayatnya. Misalnya saya ngaji di sini. Wah, gara-gara bawa undangan. Loh, sampai untuk hidayat itu belum ketemu saya. Aku mau alatnya pangeran memperkaya hidayat itu. Kalau sampai orang belum ketemu saya juga sudah senengan. Itu sudah baik-baik. Wahsi itu pas mata ini saya hamil, malah hidayat. Padahal di pasal mau benar kan? Jadi Dina Umar itu hidayat, kata dia mau coba. Jangan dengan dan semua hidayat itu datang lewat. Itu lama guna lina saja, laulah ada. Sehingga kayak saya itu udah ikhlas malah tidak bisa. Jadi kalau orang udah ikhlas itu aneh. Makanya cara hikam ini pentingnya ngaji ke ulama. Hikam itu bisa memprovokasi orang atau memotivasi orang supaya orang itu ikhlas. Dan itu cara ngomong gampang. Jadi misalnya saya punya uang berapa itu cara kata hikam ya. Kaifatat tubul asromi man dua mukti. Bagaimana Anda nuntut opah dari orang yang memberinya. Misalnya kasus Rukin pakai duit 1 miliar. Kan Rukin pakai duit 1 miliar. Terus gagal no. Barang digagal, menghasilkan laba sampai 4 miliar, 10 miliar. Padahal uang dari saya. Kemudian Rukin nuntut saya, Gus, aku kasih hadiah, kasih bonus. Karena saya berhasil jadi pedagang kaya, 1 miliar jadi 10 miliar. Waras. Sama, saya bisa sholat karena hidayahnya Allah. Saya bisa ngalim karena dikasih ilmu. Saya punya uang karena dikasih. Setelah ilmu itu saya berikan jenengan, setelah saya sedekah sama fakir miskin, terus bilang ke Allah, ya Allah, saya ini harus dikasih surga karena saya sudah ngajar. Aneh-aneh. Bagaimana mungkin Anda menuntut dari zat yang mengasih kamu? Itu bodoh karo Rukin nakai modal 1 miliar, bareng sukses jadi pedagang malah aku jadi tuntut. Kok nambah ini? Waras noah. Itu hikam, jadi dia gampang. Jadi kalau sampai sudah yakin hidayat minallah, kamu bisa sholat minallah, bisa haji minallah, bisa alim. Tentu kita akan malu menuntut Allah. Masa yang mengkasih kita, itu hebatnya ulama. Jadi ulama itu kalau melogikakan ikhlas gampang. Kalau kalau mubalak, pasti wah gampang. Ulama gede-gede kami lampung dan tutup. Ya jenengan juga kangelan karena pidato ora kangelan. Enggak selamanya gremeng tenan aneh-aneh. Ya ora kabeh tapi agak-agak gremeng tenan. Enggak, dia itu madana awake dhewe. Ikhlas juga. Karena kalau ikhlas itu yang ngomong ulama-ulama ikhlas itu latihannya gampang kan. Kalau kamu sudah yakin uang itu milik Allah, ilmu milik Allah, kebaikan juga dari Allah. Tentu setelah kamu kasihkan orang, kamu tidak bisa nuntut kan, masa nuntut dat yang memberi. Istilah hikam kaifat asubul asro mimman wa muhdi ilaika.
Bagaimana mungkin kamu menuntut upah imbalan dari orang yang memberikan? Paham? Jadi mudah sekali. Mana yang dikali Rasulullah itu? Ya kebaikan itu ya sirot alamannya Rasulullah itu mudah sekali bagi yang tidak lagi. Makanya kalau ada cerita ke atas di hati-hati sobat itu ikhlas itu begitu mudah. Misalnya ada seorang yang diceritakan Rasulullah itu, ada orang itu ya, punya budak, dulu itu budak kan, sekarang mungkin buruh atau apa. Ada buruhnya itu terus hilang gitu, pulang kemana sampai 10 tahun. Dulu itu punya satu unta itu di rumah sampai punya anak, mungkin punya 7 sampai 2. Ketika buruhnya datang setelah 10 tahun, dia majikan saya, opa saya mana? Itu unta, sampai 100. Apa kamu menghina saya? Saya dulu kerja itu kira-kira gajinya ya 1 unta, sekarang jadi 100. Ya entah kamu itu saya rumah terus jadi banyak. Saya kasihkan. Kamu ikhlas? Ya ikhlas. Yang bikin punya anak juga Tuhan, saya juga nggak tahu banyak orang gaweanku ya ikhlas aja. Itu kata Rasulullah itu orang itu ahli surga mau modalnya itu. Mau gawe anak ya takut, udah kelan-kelan dewe, udah gitu. Jadi ikhlas itu gampang sebetulnya. Ya kalau misalnya gue di guru atau anak di mantu gue tampil rojak, banyak berpikir kalau larang, man bisa cilik regane murah saya gue kubur di regane jutaan apa man kek kok, gue orang gede nih, penuh gede deh bang, orang murah, sudah tuh milik Tuhan kamu kasihkan. Lah makanya kata ulama orang tidak ikhlas itu pasti orang kiri, tidak ekstrimnya orang tidak ikhlas pasti ada kiri. Itu tadi, misalnya zaman punya pohon jati kecil, itu bukan mantu, enteng. Kalau musuh akan orang juta kan apa? Kau nanti aku mesti pikiran musim rumah. Padahal dari pengiran, sing gedenya ya pengiran. Coba kalau tahu kamu murni, aku orang gede aja, gede. Yang ngatur oksigen ya pengiran, yang ngatur gede nih. Jadi kamu pengiran, ya enteng betul ya. Nah, itu cara. Jadi orang kalau nggak ikhlas, itu tauhidnya sudah ada. Pasti akrab kata lama, pasti pincang. Jangan pikir keba. Lama yang itu bilang orang tidak ikhlas itu pasti akmal wa'afat. Dia pinjam, dia pinjam. Mungkin Allah kayak pengeran, lebih jauh pengeran terus dimasalahkan. Tidak pinjam, ya kok. Lama ya disebut. Nah itu tuh. Ulama yang ekstrim kayak di kamar Pak, nyebut orang tidak ikhlas disebut sirik kok. Sirik sih. Karena orang tidak ikhlas itu pasti ada unsur tafsirnya tidak benar. Kalau tafsirnya benar, misalnya saya punya ilmu gini. Sealim saya pun, misalnya saya dikasih stres, selesai. Dikasih setruk, terus saya bisa ngajar karena ada saya bisa ngajar karena nggak dikasih stres atau stres. Tapi semua tak bisa gini karena kendali Tuhan, karena rahmat. Setelah saya dititipi umatnya Tuhan, umat bingung-bingung yang tadi gini. Terus pulang mulang. Dan pulang dengan nikmatnya Tuhan, dari ilmu dari Tuhan, saya untuk Tuhan. Jadi minta surga kan aneh. Ada alhamdulillah tidak termasuk ulama yang aneh. Makanya tidak minta surga karena ngajar, ya minta apa-apa ya. Hanya ciri utama Nabi itulah selalu kemalian, tidak minta upah, tidak minta. Karena aneh saja, orang nuntut itu aneh. Kalau dalam logika ikhlas, tapi kalau logika, kesini masa hanya segini. Itu logikanya orang aneh, cara orang ikhlas aneh. Nah, orang kayak saya, cara orang tidak ikhlas. Aneh. Tapi insya Allah benar. Kalau saya yakin, aku yakin. Saya yakin. Bukan kalau di sana lagi, masuk. Kuat jenengan nasi goreng, jenengan orang jelas kompensasi. Yang kemurah jelas sampai ya. Sama harap dua, orang jelas. Paling jalan dari agak juga dengan jelas waktu. Mau aku ikhlas. Ikhlas itu gampang, saya ulang-ulang. Ikhlas itu gampang banget. Kita belajar ikhlas, belajar hikam, belajar kitab-kitab saja. Caranya dimulai dari tauhid yang benar. Itu pasti. Jadi tadi dari zaman nanti BTA, di BTA. Yang gede dari pengiran. Di jati akeh, di gede. Jadi kalau ngasihkan orang itu ya gampang saja. Karena merasa ada ikut. Karena nanti berat itu pasti karena merasa Makanya zaman sahabat itu ketika, ini cerita ya, saya cerita yang hadis-hadis. Ketika sahabat disuruh perang, itu yang mentalnya munafik, syagulatna amwaluna. Gusti saya ini punya anak, punya istri, masa disuruh perang.
Kata Allah, Allah duka kulingkana hukum wa benar hukum satu. Nah anak bojo nem keluarga nem tuwe apa? Itu sama ini apa saya guna satu. Karena dalam logika Tuhan itu aneh. Kowe ngaku dua anak itu aneh. Kowe nak mau direputasi ngeloni bojomu. Kowe ngeloni nikmat. Itu saja reputasi Anda sebagai manusia. Tapi apa Anda bisa ngatur janin di kandungan ibu? Ngatur oksigennya, kebutuhan jantungnya, napasnya. Setelah itu anak itu besar. Besarnya paling banter urung ngajak mangan bareng. Iku wae sing digogo yo rezekine pengira. Fasilitas yang kamu pakai oksigen juga milik. Jadi ketika ada orang bilang, Gusti, bagaimana saya perang? Nanti anak saya gimana? Pengiran mana? Kok anakmu piye? Kowe urung telonto sing gawe jantungnya aku, sing gawe paru-paruku. Mau urung telon kok malah kok duit. Makanya kalau Allah nyuruh perang, itu orang nggak boleh mempertimbangkan anak dan istri. Karena menurut Tuhan aneh saja, orang ngomong kok ngaku di bojo duit. Duit di bojo orang aneh dia. Bojo mau kelon ini mau orang tua tahu. Berarti sing gedekno pengira. Kowe ketemu gede terus nikmati. Barang nikmati duwe anak. Ketemu gede kok aku bojo, anak kok aku anak. Padahal semua sistem organ tubuh, semua nikmat, semua rezeki. Yang ngatur. Jadi kalau ada orang disuruh nabi kok demi anak istri udah orang mengira aneh. Sabolatna amaluna. Tapi kalau misalnya ini jika itu dengan aneh. Ngotot demi ngaji anak bojo diting itu udah rasional. Itu aneh semua. Cara pengiran masa ini kok aneh kan? Nah, tapi baca adil riban, baca Yahudu. Logika yang saya bangun, yang dibangun ulama sekarang dianggap saya itu punya bapak. Bapak pulau namanya di Indonesia. Di guru namanya Badullah sampai di Aman itu menang. Nah itu bujurnya itu belanja beras atau bobo yang mulan di mulan. Nah nggak mau bujurnya ya kan. Mana ada sedikit lagi ramangan. Borong gino ramangan awal yang mulan ketemu mulan. Apa yang mulan yang mulan berakal ramangan. Jadi kan. Tapi logika itu cara orang-orang yang nggak biasa tahu saya dia aneh, apa? Tapi kalau di dunia dia, kalau nanti dia mau beda, anak keluar nomor kali namanya Hasan. Jam tunggal, setengah tunggal itu dari bidannya pun dokter mau bidan. Ini pun buka 6 terus mesti lahir. Kalau tenang lawan kalau ngajak super pulau ayam muda yang sekarang sekitar 15. Ya tapi pulau ayam muda tetap muda. Ya bujuk pulau ini mulai respon watak pulau ya aku kok ya tenang. Ya pulau kan mau ketemu tenggalan dari bidan. Dokter tadi nemu dia baju atau ini ya karena dia kita berdeng lain. Ya macam tak tunggu nanti ngurusi kelahiran ya pangeran. Tapi ada mau guna ya tak tunggu nanti orang pengaruh ya. Ngurusi pangeran. Ya tidak ada tetap rendah. Tapi bukan berarti pulau kurun betul sebagai mulai dia tenang mawon. Terus setelah 5 kilo dari rumah saya itu ada masjid di pinggir jalan pulau Sholat. Ya Allah. Sebagaimana biasanya yang ngurus-ngurus ya ini. Biasa ya biasa saja dengan yang ngurus ya ini. Selama ini hidup saya, kecil saya mulai dulu ya yang ngurus ya jenengan. Jadi ya biasa saja seperti biasanya. Kalau belum mau bahasa Indonesia teman dengan. Ya saya kan yang merasakan zaman saya dijamin ibu saya juga nggak pernah ikhtiar ngatur oksigen saya. Atau saya hidup sampai sekarang. Jadi ada waktu-waktu di mana tanpa ikhtiar saya hidup. Jadi zaman saya jamin zaman saya. Jadi kalau ya Allah bagaimana biasanya ya ngatur jenengan. Jadi ya seperti biasa saja. Ya sudah lama. Sebenarnya saya sebagai seorang bapak ya kepengen nunggu ini anak. Tapi wayang mulan, pada mulan setengah papat mulai. Itu kalau berpengiran. Dia pulang tempat tujuan itu. Anakku lahir tetap masanya. Sudah jam berapa ya? Setengah papat. Kamu bersekolah. Enggak lagi pulang setengah papat sekolah. Setelah 5 menit dari datang pulau wudhu terus sholat. Itu lahir. Dia pulang biasa mamanya dia berbeda. Ya Allah, bagaimana biasanya dan dia sudah biasa. Memang selama ini yang urus saya dan keluarga saya jenengan. Jadi ya seperti apa? Biasa. Ya, itu namanya tauhid. Jadi sebetulnya tidak ada yang lain. Makanya saya kalau melepas jenazah dengan mudah berkali-kali. Jenazah ini nanti di liang kubur. Ini anda usah khawatir gak diurus kuburan. Tuhan itu punya reputasi ngurus di kuburan yang sama. Jadi itu zaman jadi jahat. Allah punya reputasi ngurus kehidupan dalam kuburan. Jadi rupa-rupanya ketika kita kecil jadi jahat.
Mbok mangan sambel kadang pelayon, kadang ngamuk banding piring. Tapi aku begitu tetap bisa mendesain jadi ini hidup. Padahal gue ngomong. Jadi Allah sudah punya reputasi ngelola kita dalam kubu. Kutwait antum ajinatun fi buduni ummah. Kamu ingat zaman jadi jani bukan? Tapi setelah sekian reputasi itu kan membuat manusia dari debu, dari tanah, mengelola manusia di dalam kandungan kita setelah berpikir jadi orang pintar katanya malah aneh dengan kekuasaan Tuhan yang nanti. Jadi kita ini orang aneh semua. Apa? Ya sama ngaji pulau, nah benda temu kalau tanya akhirat. Kalau kita sama dan untuk bisa berkelompok, untuk amal, untuk akal. Lalu bukan berarti sama semua ini wah kelas dua, kelas dua di kelas pun kita tahu itu kelas dua, dan memang dua di kita punya keyakinan. Pak, kita terus kalau suwon mau enak ngaji. Ya kelas itu gampang, itu tadi dilatih. Minimal sampean tahu bahwa ini minallah. Gampang sekali. Kalau nggak sampean pangeran, berarti mau akal. Ya istilah ini tidak kasar, memang Tuhan cara istilahkan gitu. Amangka nabi adi amal, yuk kau wafil akhirati. Wong sini di nulis pinter, ini akhirat luwes. Sama jangan aku juga kok kan. Yang asli bahasa Quran gitu. Yang halus itu arah Quran. Enak wae. Fatwa yang diliru dibungkus besok panu malah dolen. Fatwa yang diliru dibungkus besok apa? Kamu kelasir. Yang benar itu ngasar nih. Istilah pengiran di Amangka nabi adi amal. Bahwa bila berarti, sama tak cerita ini banyak pulau nyati hatam. Nanti di orang-orang masa ini kata cerita Ibnu Jarir atau Bari yang ngarang Jami Takwil. Mungkin tafsir terbaik di dunia itu yang sekarang Ibnu Jarir nopo. Jika kayak Imam Syuuti, kayak Ibnu Katsir, sedikit sekolah Ibnu. Itu nanti di akhirat itu Tuhan itu pidatonya hanya gini sederhana. Apakah adil? Jika orang mengimani sesuatu, dia harus ikut pada sesuatu. Kata manusia semua jawab, adil ya Allah. Wong sing imani, nak orang mangan rawat, nak orang mangan sumpah, nak ora di duit sumpah. Itu mesti marani duit. Duit ditumpuk sak bulan. Nah, itu pengenalan. Itu kan gitu. Setiap orang yang mengimani sesuatu disuruh mencari sesuatu yang senang uang, dibareng uang, yang senang makanan. Tinggal pengiran juga. Dan siapa yang senang saya, maka nyari saya. Kita, kalau berkonsumsi, kok gak kecengkang, berarti senang-senang. Yang senangnya separuh-separuh. Senang separuh-separuh gini misalnya teman-teman. Sama ingin punya uang banyak, ingin punya usaha lancar. Terus kamu sujud sama pengiran. Itu kemungkinannya dua. Yang paling kamu inginkan tuh kaya, cuma Tuhan kamu jadikan manusia. Jadi yang paling kamu inginkan tuh kaya. Cuma kamu tahu yang bisa nolong itu Tuhan. Tuhan kamu libatkan. Woi, kecengkang. Itu kecengkang. Karena Tuhan posisinya namun panik. Apa mana pengiran nama lo gak ada BPKP, wah nyaur buat tiba no. Wah, itu malah parah. Tuhan tidak ikut utang bank, tidak ikut gajian sertifikat. Pas wah nyaur buat tiba, dua ibadah. Panggil kamu. Wah, malah kecengkang. Itu kemungkinan satu dan itu kemungkinan terburuk. Gue jadi nganu orang, tapi rada hijau betul. Bukan ini nggak apa-apa, ini dadani lo. Kemungkinan kedua, dan ini semoga ya, kalau ini baik. Kemungkinan kedua itu tauhid Anda memang sudah waras, sudah lurus. Ya Allah, saya memang suka uang, saya memang suka harta, saya memang suka apa. Tapi saya tahu betul, yang bisa melaksanakan semua hanya Engkau. Dan kesenangan saya pada itu semua, itu juga karena memang Engkau membolehkan. Dan karena saya masih dalam ide syariat engkau. Kamu sujud. Murni karena kamu tahu yang bisa menyelesaikan itu hanya Tuhan. Dan kamu memang bertanggung jawab kalau betul nanti dapat pangkat, dapat uang, dapat apa saja. Tuhan akan kamu berikan. Nah, itu dia akan amal ma'ruf nanti. Nah, kalau itu masih baik. Karena memang Tuhan dilibatkan karena dari awal semangatnya karena rohani ketuhanan. Itu minallah wa billah wa ilam. Hal itu. Nah, itu rakyat cengkang, yang prosesnya begitu. Tapi nak bangsa Allah panitia dilibatkan, itu takut, paham ya? Kau pengen juga dewi, utang-utang dewi. Allah kan melok nyawa. Ibu berkorong, jadi ini bulan gila.
Ikhlas itu gampang. Allah itu membolehkan. Sama senang uang, senang mangkat, boleh. Tapi tetap sama sadar, itu harus minapol, hilang. Misalnya, sampai senang duit, ya Allah, memang jenengan nanti kalau jadi menusuk. Butuh mangan, butuh ngombe, butuh duit. Banyak pulau ini lemah. Yang butuh duit, namun jenengan. Yang butuh mangan, namun berapa? Dengan takdir kelemahan saya butuh mangan dan butuh duit. Mohon kelemahan saya ini jenengan butuh. Jadi gue butuh duit. Jadi pengiran maklumi, apa tapi nak bawa alih, tenang duit tenanan. Terus apa boleh niban atau bersambi? Mati kalau uang ikhlas itu gampang. Dia tak warai, tapi dia tidak. Kayak patat lubul ajro mimman dua musi. Bagaimana mungkin kamu menuntut upah dari wujud yang memberi hadiah? Uang itu milik Allah, rezeki milik Allah. Bagaimana mungkin kamu nuntut? Jadi juga sampean bisa sholat, bisa zakat, bisa haji itu karena hidayahnya Allah. Ya setelah hidayah ini ada semua, maka terus Allah kamu tuntut. Gusti, karena saya sudah mendapat hidayah yang engkau kasih. Maka sekarang engkau wajib ngasih aku surga. Kan terus aneh. Wong ngakoni yang engkau kasih. Jebule setelah engkau kasih. Itu gampang kok ikhlas. Belajar, bisa. Kenikmat merokok. Jadi anda jelas bahwa aturan wama umiru illa liya'buduha mukhlishina. Untuk hasan. Wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Wa bil haqqi lan kelawan kebenaran anzalna nuruna ing Quran wa bil haqqi lan kebenaran. Kami kamu Quran ali ngatasi hak nazal turun Quran. Kama anjala kaya oleh nuruna sapa wa lam yaktari kita. Ora anyar sekali ing Quran apa tafsir apa perubahan. Wa ma'arsalana orang utus ingsun ka istira yang Muhammad bilang bersiron kecuali wong sing ngekeki berita gembira man ing wong amanah kang teman beda nanti lan wa. Wa nazira manangi peringatan man ing wong kapal kang kafir teman binari lan. Wa Qur'an lan Qur'an mansubun bisik lan yufasiru. Farokna utek dawuh Qur'an dinasabna bisik lan bang yufasiru kana sirihu ing fi'il apa dawuh farokna. Kang misa-misa insun ing Quran. Nazalna tegese nurono insun ing Quran mufarraqan hale terpisah-pisah di istrina sanatan ing dalam masa Allah. Aw wa ta'ala sehingga kita masuk. Jadi ku Nabi teng Mekah 13 tahun, teng Madinah dinten 10 tahun. Jadi totalnya dinten 33 tahun. Litat ro'ahu supaya ngocakno sira Muhammad ing Quran ala nabi ngatas. Ini dari Debulon. Mulanya wong alim wajib mulang. Maka pertama kali Quran turun itu ditakorahu alat-alat. Wah, gitu. Terus wong alim ini wajib mulang. Bukan kok oleh mulang, wajib nopo mulang. Maka Quran diturunkan ditakorahu alat-alat. Itu gue wacana yang ngomong. Terus pulang ini. Bodoh pidol, gue orang. Pokoknya tugasnya wong alim ada. Wong alim gue aman konduk. Orang-orang ini Quran. Wong alim kalau ditakorahu mana kalau pusing, bilang dari keluarga jadi baru nak orang alim jadi panggil itu badungan itu pusing. Bicara zaman di Cina Umar juga, Umar bin Khattab itu sering ngirim orang alim dengan Yaman. Jadi orang alim, jadi kata sekolahnya jangan mel. Barang temberiku orang mau hidup mau kadang Jepang. Nyurapi si Cina Umar. Ya Umar, saya pindah dari daerah ini. Di sini itu orangnya mati semua. Masa orang alim nggak pernah ditanya hukum? Berkembang itu terus Umar balik di surat. Daerah itu sudah daerah terlantar karena ada orang alim kalau tidak ditanya tapi kena minggat dari situ tambah laknat yang gak itu di wong alim. Akhirnya manggon yang kono bergemang perkara. Mau menyewa ya masyarakat itu bayar, karena wong alim semua kakek noneng apa di kunjungan, mau melahirkan kunjungan, wong mati kunjungan waduh. Kalau sering kalau dengan orang mati ke pasal kerja, tak dengan rokok apa pamong. Saking mantap pulau. Memang konjuk juga normal. Berkali-kali kita kok bahkan menamati, kita itu wajib berbagi secara parok. Tidak sepanang berbagian. Apa disakari itu wajib. Boleh tak kono hukumnya. Kata itu sudah gantung rokok keluarga ini dirkai bener dong. Jadi rebutan. Mana? Mau aku mau terkopol,
warisan bapak itu beda. Memang orang alim itu harus tegas. Kalau tidak kita akan dipakai main-mainan konal seremonial yang ala jahala itu ala model berabut. Wah, kalau biasa, alhamdulillah kalau nuan ini masuk orang alim tidak tinggal. Itu ya waktu itu nanti ngomong orang, jadi orang alim itu lebihnya di bawah, adalah ya waktu itu nanti. Sajanya kita ini kan juga harusnya tertekan bedawi nabi majid itu kan, nanti kai itu selesai itu problem. Kemudian aja itu, enggak diwasiati usul dia loh. Intinya kan dari teori firqah nama itu mati, terus itu pikiran pertama bukan wasiati, dari itu firqah. Tadi kan buat bermain mati pikiran pertama itu, yang terkait seremonial loh. Masuk media isopo, imam isopo, ini sepuluh atau kan nopo, kan nopo. Lima pokok, dia biasa melopor, konopo, jadi yang tidak substansi mana. Itu kalau orang awam mantap, kadang awamnya pondok, nanti mondok, nah orang awam belum maklum, kita nanti mondok mesti cukup mani jahiliyah. Jadi saya kalau yang anaknya kiai masih, anak itu orang tua, yang jatuh di nyolati, bapak keluar putus. Jadi saya tanya, bapak masih apa? Jadi ya. Masih ada itu oma itu tidaknya di pulau kan terus pulau kan nyatanya. Ya itu saja mesti datang. Pasangan lepaskan aja pulau persen. Oleh mayat ini kata dia bersuatu anak-anak yang melakukan ibadah. Nah buat ini kesan dan rokok ini. Anak yang meriang, anak yang mikir loh. Jadi dia masalah ini, masalah orang tahu, kalau gak jelas ya. Makanya ke dunia ini kan terang mengenai. Iya, ketika bapak saya wafat, itu rapat keluarga itu bapak wasiat. Ternyata bapak wasiat yang gantikan saya. Ini ada sendiri satu saat itu. Ya yang alim-alim bisa itu pertama yang dibicarakan, yang wasiatnya itu saling juga yang ganti. Ya langsung goyang dari Jogja. Jadi harus jelas, yang pokok-pokok itu harus apa? Disebut minta diwasiati usul dia. Tapi kita ini tidak. Kalau tersinggungnya kan. Quran begitu jelas bikin aturan, tapi kita yang ngaku Islami, ngaku mondok, aturan itu tidak kita indahkan, kalah dengan aturan adat. Itu yang saya. Padahal aturan Quran jelas. Kalau subuh. Nah, dan mati malah saya sama adat. Pasti ini kita sampai nilai ketinggalan bapak. Kali bapak merawat dia. Pasti akhirnya mau mati berdengsing jeruk di golden dhuwur lah, itu malah bingung oleh nafsir itu maksudnya. Kalau kata, lo yang nanti tenanan malah anak istri. Tapi wasiatnya namun tunggal, belum tinggal. Kamu muli-mulimu. Kenapa ngawam kenali orang foto. Wong ini foto EKTP juga tunggu. Terus mana dia mesti udang. Wongnya rawon. Paling terkonek terlambat. Di tukang foto EKTP itu tanya, jenengan sange budi, maksudnya kok disonsi? Karena kita kan banyak, contoh di sonaruan itu, siapa yang tinggi jadi penanyanya maksudnya sange budi, sange disonsi. Wong itu lugu tenang, kok tinggi kalau itu tenang gue pengiran jadi pinter lagi ibu kan. Tak kantor gue kantor, karena saya tenang. Nanti yang puji yang apa? Sebenarnya mau karena akhir digarap menarik. Iya, misalnya karena akhir maksudnya jenengan sinten, maksudnya kan penjawab umat Muhammad tadi jenengan sinten terus dijawab bapak itu sana posting. Nah RT ini apa? Ini kalau kita ada tanggal bapak mati atau apa kita mau nih ikut berdirikan mendenting jeruk. Pak, itu berapa pengeran? Pak, jadi ini di kangkang sing ngalim sing sakit ngaji berjamulan dari jelas wa Quran warofanatu litakroahu alam litakroa supaya maca ana sira ing Quran alam. Nah, jadi oleh diwaca dhewe nek sing iso ngaji kudu diulangno. Kita ketika suite, kita tafsir, kita nama-nama ini kudu diulang, kita keluaru.
Kita roa supaya maca sira Muhammad, macakno sira Muhammad ku ing Quran ala nasi ngatasé. Alam muksin ing ngatasé sithik-sithik, mahlin wis sithik-sithik, wa ta'uddatin lan ulama. Ya kamu supaya paham sapa ngakeh. Wana jalna lan nuron sing Quran lan silang kelawan turun. Sean tegese sithik kata sean tau sithik sing liya. Ala hasabil masaliki ing ngatasé sesuai takrapane maslahat. Kul mendapat sira Muhammad di kufari Makkah sama ing kafir Makkah. Amin ya Allah. Amin iman sira kabeh di lan Quran Allah ini utawa ora iman ya ora apa-apa. Sing lulu wis karo mungkar model. Dadi itu utawi iki nglulu. Lagu maring kufar. Innal ladzina ta'lamu ada untukan den paringi sapa ladzina aliman yang munofi sang ini Quran lan iki. Wa hum dekabe mukminu ahli kitab, iku mukmine ahli kitab. Kita Islam dikalian den wasa apa Quran ahli mengatasi Allah di yang tulis. Ya firuna podo jumlah sapa Allah di nali asqani maring biro-biro jangkut sejata hari. Wa yaquluna podo ngucap sapa Allah di naul ilma subhana rabbina lan wa suci pengiran kita lan yen lan berjalan maring Allah an kudu wasi lan mulayani. In kana wa rabbina in sunne kelakuan mengko papat. Karena ono apa wak dirobina, apa jadinya pengiran kita, ulama ulan di sini bakal terjadi. Binuzuli kelawan turune wak. Atau binuzuli kelawan turune Quran, wabak di Nabi, dan kau ketikani Nabi Muhammad SAW. Lama ulan yang sini mesti dilakoni, itu mesti terjadi. Wa turuna bodoh jinggal sopung ngatir atau ni maring koro-koro jenggot dan punga kalian nangis kafe akun dia dari sifat ulama sampai sifat. Wajib. Lan nambah yo Quran dumeng wong akeh yen iku sing utul ilmu Al-Qur'an itu dise nambah Quran nambah khusyukan sing khusyuk manane tawadhu atese tawadhu lillahi ta'ala marang Allah wa kana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya kulo dawuh sapa nabi nate dawuh ya Allah ya Rahman dadi yen nabi niku nate dawuh ya Allah ya Rahman ku jare wong kafir Muhammad ku aneh jare pangerane sitok komuni ya Allah ya Rahman. Ya kalau orang kafir menangis lagi wiridan asal kita malah pangerannya sangat pulang. Jadi riyen saake kaji Nabi itu saake muni ya Allah ya Rahman itu dari Muhammad wane dari pangerannya itu kok nyebut lo. Oh, pakai. Lah saiki umat Nabi malah nyebut pinten? Wong ora sing utange akeh. Semangat era kabeh. Lucu wong Islam zaman akhir lucu. Yang wong lurus-lurus atas ulun jarang wiridan, ora pati butuh duit, ora pati kakean utang. Sing utange akeh seneng manut perwiridane banter ka. Karuan. Makane wau pangeran dijadekno panitia. Kemudian disuruh pangeran tapi ya apa boleh amin Allah tetap apa. Lho perkarane barang liru, perkarane barang apa? Oh, ra kok didandani iku barang liru, apa? Ya anak kula sebagai kiai itu mana gitu. Tapi kalau sadar nak Allah, ya Allah ya Rahman. Pak kalau mau ngomong komentar toko kufar, komentar ini ngucap. Yang harusnya nyegah toko Muhammad tak ingin anak buta ini tanya mbak itu ilah ini yang pengiran toko. Kalau bawa dengan Muhammad jatuh, jumlah Muhammad ilahan. Apa yang pengiran tinggi dia mahu tertanya Allah. Mereka kan Nabi mulia Allah. Untung kan Nabi mulia Allah ya Rahman. Kalau Nabi ngomong kafir menangi umat zaman akhir. Kita setengah pulau, akal pengiran itu, setengah pulau apa? Para jalan membuat tumburan, membuat jauh, kulit, buah, abis bur. Kalau mau dapat sirah Muhammad nabi maring kufarnya ini lawal-lawal itu nyembah sirah kafe, dungo sirah kafe, Allah ing nganggo asma Allah. Abis itu tahu dungo sirah kafe, Ar-Rahman ing nganggo asma. Maksudnya tidak dua hal yang berbeda ya Allah ya Rahman ini. Tamu tegese nyelo sira Allah di ayi mlakukan dunia Allah lan Rahman. Awanatu tawo undang-undang sira Allah di ana qulu ya Allah ya ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Ayyam ma ing diwae salah wijine asmane Allah. Uta ayan sartiyatun sartiyal tema dari datun iki. Ayya hadaini tegese ing endine salah wijine Allah lan Rahman. Tak kudu sira ya Allah mongko itu melu kataron kuape. Cek domini ya Allah si ya Rahman padha api. Dalam mujuna ada yang ada di dawa kepalahul asmaul husna. Palahu mongko ibadane Allah taratan ilmu sama umat kecil. Zat sing duwe asma Allah lan Rahman. Iku ya al asmaul husna atau al asmaul husna dari duwe asma. Jadi kamane pengiran jawab
Meneh pe Muhammad lagi muni ya Allah ya Rahman, mbok muni ping 99 ya ora apa. Ora apa. Zaman roh jadi asal usul wiridan asmaul husna itu jawab wong kafir sing darani Nabi Muhammad dianggap di pangeran roh. Boleh kabeh ku asmane Allah. Asmane Allah ora trimo ngono. Dinten 90 sing oleh dihafal. Ajane dipirang-pirang ora kena itu. Mulane ngeten iki sampean sing boten salah. Asmane Allah Ta'ala semua sifatil kamalah, semua sifat yang kamu anggap sempurna bagi Allah, itu otomatis sifatnya Allah Ta'ala. Jadi tidak terbatas 90. Makanya perdebatan di ulama tauhid, ulama kalam, sifat 20, sifat wajibnya Allah itu 20 wujud, hidam bakok mukhalafatun dihawatisi diamaunya. Itu salah. Kalau kamu katakan sifat wajibnya Allah 20 itu salah. Yang benar kalau mau teliti, sifat wajib yang harus kita kenali, kita ketahui itu 2. Kalau sifatnya Allah itu lebih dari 20 sifat apa saja yang sempurna, itu sifatnya Allah. Cuma kita hanya berkewajiban ngapalno yang 20. Begitu juga Rasul. Kalau misalnya keyakinan Rasul mau selawe, keliru, malah kafir. Mereka jelas-jelas Rasul luwes timbang selah. Walau tulang kot-kot naum alika min qablu walau tulang lam naksudum. Jadi orang Rasul yang tak cerita ana kowe, ana Rasul yang rata. Jumlah Rasul yang terdata di kitab-kitab 100 selalu. Gitu? Wong sampean terang mawon sinten. Cuma sing wajib berkah, sinten? Selalu. Jadi amun salah paham ya. Jadi jangan kira Rasul itu hanya selalu sing wajib diketahui. Nah, tapi nak jumlah Rasul itu 100 selalu langsung. Mau sekarang ini terowongan. Jadi boroi mawon misalnya gampang-gampangan. Yang ikuti Nabi Musa kan sama anak nyelongan belum ada mulai dari sunuh konuduma oleh satu. Musa ada sebut. Musa itu kan yang kamu ketahui termasuk Nabi kan Harun. Tapi sama kalau baca tarikh tentang Nabi Musa dan Bani Israel, di situ ada Yusha bin Nun, ada Kalab dan semuanya juga roh. Paham? Sama setelah baca cerita tentang Nabi Musa, setelah mati diganti Yusha. Artinya kan jumlah Rasul yang ngiringi Musa saja ada Yusha. Benar, paham ya? Mau setelah Nabi siapa? Ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel, ada paham ya? Artinya sekali cerita Nabi itu kamu buka, mesti mitra Nabi ini pengawalnya juga nanti Nabi. Sekelilingnya juga Rasul membantu. Cuma yang wajib kita ketahui ini bu 20. Tapi bukan berarti Rasul jumlahnya. Kalau sampai meyakini Rasul hanya 25 malah keliru besar. Karena Dewi Pangeran Warusulah Ojo kosos narum alika min qablu wa rasulan lam masjum. Dan ada rasul-rasul yang tidak saya ceritakan. Di waktu kita mulai Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi Isa bin Nun, Kalab dan sebagainya. Belum kalau kita meyakini Luqman bin Hakim termasuk, belum kita buat tambahin Nabi Khidir. Nah, tapi Nabi Khidir kan tidak diutus. Yang kau mencari apa? Nabi Khidir begini ya dakwah. Nabi Musa itu ulang Nabi Sinta. Itu tapi nanti siapa? Dia boleh kantri kali-kali. Kalau orang edan, orang jempolnya ditusuk dari Nabi Sinta. Wah, malah seragam-seragam. Sarang. Mau terang dan mau terlihat. Oh, Nabi Khidir itu dia namanya itu kalau ahli hati. Yakin kalau Nabi Idris ya sudah meninggal. Kalau Nabi dari kotor, tapi dalam kertasnya pangeran. Macam di Indonesia lebih populer Nabi Idris betul nggak pun. Ya sebab. Ya sebetulnya Pulau Yamba yakin mendapat alih hati. Ya Nabi Idris sudah kabur. Bahwa kekuasaan Allah memungkinkan orang ketemu antara roh itu normal. Normal. Semua sepakat Nabi Musa sudah kabur. Semua sepakat Nabi Ibrahim sudah kabur. Tapi semua juga sepakat lewat hadis sahih bahwa Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim Lailatul Mi'raj ketika apa? Karena antara mati dan ketemu itu dua hal yang berbeda. Meskipun sudah meninggal, kalau Allah nggak mau ketemu, ya ketemu kayak Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Padahal jelas-jelas sudah kabur. Jadi sebenarnya saat meyakini Nabi Khidir kabur bukan berarti kita meyakini tidak bisa ketemu kan ya normal saja kalau Allah ngertakno kan. Paham ya? Tapi kita ini kebetulan kita ini
Ya rodo di kiai rodo klenek itu terus rodo ya sudah iman itu lebih populer sehingga kita yang waras saya kalah. Jadi kita waras kalah ini. Mula sering debat. Jadi kalau nanti saya ikut mau ti orang istisna. Orang apa? Orang hadis ilau figur orang. Nah, padahal kadung nambahi kudu buat tambahin Nabi Idris, yo ono ulama sing darani Nabi diramati Nabi Idris, mbok saiki cek golek sandale ning ndi. Lho, iki ono ulama sing nganggur nambahin Nabi ya dari sing Joko Allah. Jadi dia Joko Segoro Nabi ya. Kalau dene Nabi kok pangkatno koyo mantri hutan. Mana aneh, jadi nuruti kiai sing aneh-aneh malah barbar ora ono kitab ruwet. Kalau ketemu kiai ngoten berapa? Pulau di Iwak namun kirana kalau namun semboyo lepas dua koper, kirana ya ini. Di mana di gerakan tertentu jadi Nabi Idris itu. Kalau ngomongnya dengan Nabi Idris arah pulau, kira-kira keramat. Nah Iwak gerak ngomong ayo gerak, aku di Nabi Idris. Mau obrak ayo gerak. Jadi gini loh, enggak usah berlebih. Ya kita yakin Nabi Idris itu orang spesial, Nabi Ilyas orang. Tapi kalau meyakini sesuatu yang melayani adat, hanya orang hidup selamanya, kita malah ngadepi satu kaidah yang mengatakan dulu nabi dari itu. Makanya kalau kata ahli hadis, ya sudah Nabi Idris kayak umumnya orang, bahwa beliau sampai sekarang dipasrai umat-umatnya. Nah, dia sudah ala kaifiatin sehingga alam hawa sesuai cara yang diketahui. Sama seperti kita tahu Nabi Muhammad cerita, aku ketemu Musa. Aku ketemu Ibrahim, aku ketemu ini. Padahal beliau sudah wah. Sama seperti ulama sekarang masih banyak yang ketemu Imam Ghazali, ketemu Syaikhul Qadir. Tapi apa terus Anda yakin Syaikhul Qadir masih hidup? Kan ya ada juga, dari tak lazim, tidak harus apa? Ya, tapi sama tidak harus punya keyakinan kayak saya nanti dia mau ngajak. Dan sama tidak cukup berani. Tapi kalau meluruskan saja daripada zaman kangelan dan tidak jelas juga. Dia normal mawon, cara kula ya, yang normal. Kalau yakin nak kudu nabi dari itu. Ya sudah gitu. Mahal ke wali-wali ketemu nabi. Ya sama seperti Nabi Muhammad dia ketemu Nabi Sinten. Nabi Ibrahim, Nabi yang lain. Ya biasa, normal saja, tidak ada yang aneh. Tapi daripada sampean membahas, kenapa yang iso mati? Oh karena mobil makhluk ayat. Lewat cerita, nih Pasuruan, itu cerita pulau itu konsen, kepengen ketemu makhluk lain. Jadi nganggu sampan, di sampan berdua perahu cilik, perahu konting di keimanuk cendet, muter-muter nih laut. Negara manuk era urut berarti orang ketemu makhluk. Ya, aku nanti kayaknya mati, kira ketemu. Mereka dicek tes-tesannya Nabi Musa kan kon gawe iwak mati, angger kan liwat ning kisik, mungkin ada yang pikir kurang pantai terus terus Jawa ning kisik. Kan go, lah Isa bin Nun yo tidur, banyak santri yo rada. Jadi bar dari Nabi Musa, tak Isa, wae ora iwake kejar-kejar. Aku kandhani. Tapi pikiran Nabi Musa lucu, banyak Nabi yo tetep menungso yo lucu nih. Jadi ini ukuran nak kejar-kejar di kono Nabi. Ternyata dia hilang ya, perkara lesu, lucu. Tak, iwak emang dapat. Aku tak kira suwe tak pangan. Ya saya bingung cari ukuran. Dia kan lucu. Ibu mertua nabi jangan memusuh ya ono. Ya kata-kata ono ironi, tapi ono nabi itu. Kalau pengen mati. Mengenai cerita kata Nabi Musa kan pidato. Tuh aku hukum apa iso. Paling tak hukum apa iso. Penggemar beliau itu kultus. Ya Musa, orang kok sealim Anda? Apa ada orang yang lebih alim ketimbang? Musa pikir, wah, ono mau paling alim ya sudah. Ternyata pangeran tertipu karena tidak mengembalikan ilmu kepada itu. Harusnya kan bilang wallahu a'lam. Kata pangeran, ketika ada pangeran, aku dua kawula sing luwih alim timbang. Bisa gak terima ono wong luwih alim. Budi Gusti. Nah, dia namanya ketemu tuh pengen ngetes ya, kok ono wong luwih alim. Carane budi. Dari pangeran, iki gawe iwak sing wis mati. Terus gak mlaku-mlaku pinggir segoro. Angger kecipratan kau urip yo nek ngono tapi kok kecipratan mahul. Iku orang Jawa Timur, maksudnya cerita itu ning gone Laut Merah. Lah dikulai ning gone Jawa Timur.
Jadi kalau pulau tinggi pasuruan itu bulu-bulu ngakak-ngakak, mereka kancane podo kiai ini. Rasa ketemu ngomong dan boleh aja terus. Tapi lucunya Nabi Musa itu dua pelaturan tentang Yusak bin Nun, Yosua di dalam bahasa ini Yosua. Pakai nabi-nabi ngoten itu dilalah yang nganggo malah wong Kristen. Nabi Samuel yang nganggo jeneng Samuel nggih wong Daniel yang nganggo nggih. Daniel itu jeneng saking nabi sinten? Samuel, Daniel, Yusak, Yosua itu jeneng-jeneng nabi-nabi pengikut Nabi Sintenmu. Terus bareng kecipratan Maul Hayat itu iwake urip. Bareng iwake urip melayu. Dan itu Yusak bin Nun itu kaget itu cara tadi kita terperangan terus gak itu cerita. Bareng. Ya, saya melaku terus on ya, bukan terperangan. Lalu lucunya Nabi Musa yang beliau bikin aturan sendiri, nak iwa ibu urip kandhakno aku. Mergo ning ngono berarti orang Nabi. Lho eling pertama perkara ini lesu. Dari lucu. Sak aku lesu di wae mantap mesti dipangan mal. Yo, sudah Musa aja lucu ya. Nabi di Bani Israil yang lucunya. Terus dari Yusak, "Au, pasang mriko aku muncul mlayu." Terus Nabi Musa eling meneh. Lho yo iku dari kamakuna nabughi partat ala asarihima. Yaiku sing tak golek ya balik. Kan yaiku sing tak golek ya yen kepengin. Yaiku sing tak golek pokoke nang iwak iku urip berarti Nabi Khidir ning kono ae balik. Bareng balik yang berikut ternyata Nabi Khidir mun pakai mungkin ada yang Khidir biru napa hijau. Hijau. Hijau pokoke Khidir kena hijau biru bawang itu. Nabi Khidir senengane yang berpakaian biru-biru terus hidup di terus aja suka nama bos ya. Tapi ora suka wong iki mung ngarang. Mulane kok kaya mergo ya ruwet nang sampeyan yo ruwet. Pokoke keterangane iku ala jubaten Khidr wa ala farwaten Khidr. Pokoke bangsa iki. Ketika ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa bilang assalamualaikum. Nabi Khidir sempat kaget. Dan dijawab. Mau aku biasa dhewean iki nek ono salam toko iku. Kata Nabi Musa, saya Musa. Ternyata antar Nabi itu ya saling kenal. Kata Khidir, kamu Musa Bani Israel. Musa yang nabinya Bani Israel. Iya. Nabi Khidir sudah sopan ya. Kebaran Nabi Musa kan mau melete, sopan paling pintar. Nabi Khidir sudah sopan. Ini Musa, saya ini punya ilmu yang kamu tidak tahu. Kamu juga punya ilmu yang saya tidak tahu. Jadi Nabi Khidir menganggap bukti-bukti. Anak ala ilmin alaman ilal singlat alam. Musa punya ilmu yang diajarkan Allah yang kamu tidak tahu. Kamu juga punya ilmu yang diajarkan Allah yang saya ada. Nabi Musa cek penasaran. Kalau ilmu dengan kurang-kurang kok, enggak terima. Nah, barang tidak tebak-tebakan sampai 3 kali kalah. Boleh ini penasaran. Kalau ilmu kok dia betul apa? Jadi 3 kali beliau kalah. Terus ngakoni Nabi Khidir. Kita itu menjadi populer dan ilmu lagi. Ini ya ladun itu ya normal saja. Kalau kalah sambil ladun diukur dari kata ladun itu wakil ladun kalau wakil itu ya normal saja. Tapi mau nganggap ilmu ladun kayak esi ladun itu benar. Nanti terjemah contoh sisi. Ilmu dia contoh sisi itu normal kan ya biasa. Itu nak nganggap domir goib ladun dulu. Nganggap domir munakalim ladun. Aku ngakai ladun. Jadi ya normal. Paham ya? Lalu pada cerita macam-macam, ada ulama yang tahu mau berpendapat Nabi Khidir itu hidup di layar umil. Kebetulan pendapat ini populer kan Indonesia. Kalau dia lihat hadis tidak populer, meskipun tadi ya jangan menafikan ketemu ini tak dapat, jangan menafikan karena setelah meninggal pun ketemu itu normal kayak Nabi Musa, ketemu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ketemu. Terus caranya ikut berdoa. Kalau sudah itu caranya gimana? Bicara apa? Kamu jangan membatasi kekuasaan. Setelah sampai anda baca pulau atau baca doa aja, sampai pada apa paham? Artinya yang sampai yo yakin Nabi Khidir juga dia tahu ketemu, dia rapat dipahaman. Cuma itu konsensus orang banyak terus melomel. Tapi yang jelas nak kebodohan bulat. Orang-orang Islam mikir kali itu ada gitu loh.
Jempol, ono dagingnya tuh. Tahu kecepatan agak ono kan. Mau tahu kecepatan agak ono balu. Nah, orang-orang. Karena nabi diri waktu wali ini rasanya delok bikinnya yang benar. Waktu wali ini wah kenal malah tersinggung kenapa diri gaya ini apa? Oh wali kok gaya wali aneh. Paham ya? Jadi asal usulnya Asmaul Muhammad itu aneh. Mencari pangeran dari TikTok, menyebut pangeran roh. Wahazani utami kila awalan Rahman ini dari tengah-tengah Asmaul Husna. Wa inna kamu kota temen Asmaul Husna kama bil hati. Ini kau ngatakan dua wong la ilaha illa wa rahman rahim man salamun mu'min wa minul aziz jabbar mutakabbir al-qalibul karim musawwir al-ghafar al-qahhar al-wahhab. Lama ini. Ar-Rahman Ar-Rahim populer Al-Malik sing dadi raja Al-Quddus kang banget sini assalam kang maringi keselamatan to assalamu kang ora iso rusak Al-Mukmin pokoke kula namane kalih ya anut kalih Al-Mukminu kang ngekeki keselamatan Al-Muhaiminu kang gawe kang menciptakan Al-Aziz kang menangan Al-Jabbar kang angkuh maksudnya tidak terkalahkan Al-Mutakabbiru ingkang sombong. Jadi sombong sifat sing sae kangge Allah, tapi ora sae kangge mas. Maksudnya sombong Allah gak bakal buta wong liya. Al-Khaliqu kang menciptakan Al-Bari sami sing gawe Al-Musawwir kang gawe bentuk Al-Khabar kang akeh nyepurane Al-Qahar kang akeh mestani Al-Wahhab kang akeh maring Ar-Razzaq kang akeh maring rezeki Al-Fattah kang akeh buka Al-Alim kang pirsa Al-Qabid ingkang nyilekno rezeki utawa ingkang napa. Jadi iki nek ana sing menggenggam Al-Basis kang buka, Al-Qabid ingkang ngendhekno derajat, Ar-Rafi ingkang ngangkat derajat, Al-Mu'izzu ingkang ngekeki kemuliaan, Al-Mu'izzu ingkang ngekeki kehinaan, Sami Utsir kang midhanget Utsir kang pirsa. Sami Al-Hakam kang ahli bijak, Al-Adil kang adil, Al-Latif kang alus kang maha pengasih, Al-Qabil kang bijaksana, Al-Halim. Halim sing munggah siksa, layu ajilul uqubah. Al-Azim kang agung, Al-Ghafur kang akeh sepurane, Asy-Syakur kang akeh syukur, Al-Aliyu kang agung, Al-Kabir kang agung, Al-Hafid kang jaga, Al-Mukid kang ngekeki wektu, kang ngatur wektu, Al-Hasib kang ngicap, Al-Jalil kang agung, Al-Karim kang mulya, Ar-Raqib kang teliti, Al-Mujid kang nyembadani donga, Al-Wasi kang jembar, disebar paringe jembar macam-macam, Al-Hakim kang bijak, Al-Wadud kang akeh senenge, maksudnya Allah gampang seneng. Jadi kekasih Allah itu gampang, kok inna wa ghafurun syakur, Allah itu mudah mencintai. Al-Majid kang agung, Al-Ba'id kang nangekno sama kubur, Asy-Syahid kang dadi seksi, Al-Haqqu kang hak, Al-Wakil kang iso dipasrai urusan, maksudnya urusan kabeh hakikate diurus pangeran. Al-Qawiyyu kang kuat, Al-Matin yo kang kuat, Al-Wali kang dadi kerja, Al-Hamid kang terpuji. Al-Muqsi kang iso ngitung, Al-Muqsi kang ngawiti penciptaan, Al-Mu'id kang balekno, Al-Muqsi mumit kang uripno, Al-Mu'id kang matekno, Al-Hayyu ingkang gesang, Al-Qayyum ingkang jumeneng, Al-Wajid kang agung, atau kang nemokno, Al-Majid kang agung, Al-Wahid kang tunggal, kang esa, As-Somad kang jadi tujuan. Somad maknanya alladzi yusmatu ilaikil umur, yang menjadi fokus, menjadi tujuan. Al-Qadir kang kuwasa, Al-Muqtadir yang kang kuwasa, Al-Muqaddim kang dhisikno perkara, Al-Muakhir kang akhirno perkara, Al-Awwal kang awal. Al-Akhiru kang ora entek, ora pemanane Al-Akhiru sing entek malah repot. Wah, mana mono Jawa urip. Al-Akhiru ingkang Allah zat sing paling akhir, malah tawangane Allah terakhir bar malah. Al-Akhiru kang ora entek, napa? Wah, arep kula sampeyan. Timbang sampeyan istirahat ra iso ta. Al-Akhiru kang ora entek. Ya Al-Akhiru ora akhir, tapi kan marane ora. Al-Akhiru kang ora entek. Az-Zahiru ingkang ketok, gampang dikenali. Ya ana wong ora kenal pengiran bendo-bendone wong. Mergo Allah azza Al-Batinu kang batin. Ya dhewe batin. Al-Wali kang dadi kang kuwasa, kang nguasani perkara. Al-Muta'ali kang agung, Al-Baru ingkang apian, atau ingkang gampang napa tobat. Tapi Al-Hakimu kang gampang nyiksa, wong bulet-bulet kan. Alafu kang akeh nyepurane, Ar-Rauf kang akeh welase, Malikul Mulki kang nguasani kerajaan. Nangge keagungan lan kemuliaan. Al-Muqsi itu ingkang adil, Al-Jami ingkang pola perkara, Al-Ghani ingkang sugih, Al-Mu'min ingkang nyugihno. Tapi yo kadang Al-Mani ingkang nyegah. Kowe ra sugih ora dikene dikit. Malah enak ora bisa. Kowe sampeyan enak. Nak sugih ya syukur, nak gak di duit dibagi
Kalau sama di desa miliar, alhamdulillah Gusti di desa miliar sama kepenco dakong. Misalnya ramen dakong minimal orang yang ngelotian. Nah, sama tegir melarat Gusti matur nuwun bimbang bebas sih. Ya, saya udah gampang ngomong berapa. Mau amanah be pangeran sing syukur, sing gampang. Atus kula ngaten iki ngoten. Untuk nikmat alhamdulillah Gusti untuk nikmat. Nah, boten nggih. Enak Gusti rasa hisab ngelawan nikmat ya ora apa. Adoro ingkang ngekeki madharat, anafi ingkang ngekeki kemanfaatan, anuru kang ngekeki cahaya, atau anur kang cahaya kang ngekeki cahaya. Biasane nek ulama-ulama syariat anur sing maringi misalnya kata Allahu nurus samawati wal ardi kiai syariat kata Imam Syuuti Imam Ghazali maknane Allahu ta'ala nurus samawati sing ngekeki cahaya langit wal ardi. Kalau sampean bayang Allah sebagai nur, terus menjelma sebagai nur, sampean malah jadi musyabbih, nyerupakan Allah memang. Padahal jelas-jelas Allah mukhalafatul lil-hawa. Di nama ini disingati hati. Ini makna model saya. An-nur te Allah sing maringi. Al-Hadi kang nunjukno al-Badi ingkang menciptakan, al-Badi ingkang abadi, al-Waris ingkang waris. Berkata Allah mati kabeh balik nahnu inna nahnu naritul ardo waman alih. Paham ya? Inna nahnu naritul ar-rasyid dat sing bener terus as-sabur dat sing sabar. Kok kowe ra jelas ditimbarno. Kok kiai rada matre ditimbar. Wong asal aku mesti sithik yen apa? Wong asal kaji yen apa? Yo as-sabur no. Kok kudu dispro kabeh. Rawu Tirmidzi qala ta'ala wa la bandar-bandar siro, bisolatiga kelan watanan siro. Dikira-atika kelan watanan siro, dia yang dalam sholat. Ya, itu bahkan apa? Payah maukan. Payah maukan mau kerumukan siro, terpalu siro, kurang-kurang muslim. Ya, nama Quran itu bandar-bandar. Nanti kita tukang simaan bandar-bandar, kerumu Cina, kerumu non-muslim yang buat. Ya, nama Quran itu bandar-bandar. Kalau nak kerumu muslim, payah subuh, kamu bisa itu muslim, kain siro, payah subuh, Quran. Qurannya jadi Quran. Tengah apa wae. Waman nang wong ajal kang waman. Terus ngaten iki masalah-masalah ngoten iki. Pokoke nak ngaji siar ya tapi nak kesuwen banget sing dadekno wong jenuh niku ampun kok korbane ora. Dan niki payah mau kal musyrikun payah subuh ka waya subul. Pokoke sampeyan namung kula masalah ngoten niku kudu mbok pikir akibat. Mulane wonten ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi mesti akibate faya subbu wa adwam bihoiri air. Riyen sahabat-sahabat itu saking senenge Islam sithik-sithik ngene, jancuk latah, jancuk uzza, jancuk pangerane wong kafir. Akhire wong kafir sesuk aku ati, jancuk juga pangerane kan. Mane ana kowe aja geman misoi pangerane wong kafir teman-teman. Kok korbane? Ya, paham ya. Jadi pangeran yo Lalu dia itu wadang berpanas di santri wong ora oleh apa-apa di ilmu iki paham ya wala kan subuladzina ya diuna mindu mergo akibat payasuk ruwa adwam diwiri dirian agak dulu sahabat semangat mitoi lata uja akhirnya wong kafir semangat mitoi pengen terus niki kuwi banter-banter maca Quran kok akhirnya wong mitoi Quran pertama kan ditoleransi, motor, rongsil, bos kosuan, rabar-rabar, suarane elek. Iku apa ae bentuk kuping, Quran cepul. Lalu nanti syariat, sama nampak tersinggung, ilmu. Ilmu ya ilmu rasa apa? Ya udah sering ditanggal di pengurus-pengurus masjid. Cara jenengan, tujuh bulan itu, kawan tujuh minggu. Nah itu biasa mulai Quran dan masjid mulai dari itu ngantuk. Cara jenengan bisa pulang ya. Kita kau ikhlas bahwa betul dan kemelek. Ikhlas. Kau yakin nama Quran banter itu aja. Yakin? Sian. Ya. Kok nemu musola limo sembarang masjid tentang kon mau banter. Dan sesuai di Islam. Gak siap. Karena betul kepengen bujune lakon. Maka saingan kan ada di. Jadi ini yang naik ya, naik dalam tauhid. Kalau Anda yakin maca Quran itu sinar, di masjid sinar, harusnya di musola juga sinar. Nenggone musola sinar. Wae maca Quran bareng-bareng banter.
Tapi itu tidak mungkin ono positif dan yang ini ngeram. Sekarang nak kowe takok misal, nak wis kadung ono sing maca, iku liyane wis kadung ra oleh. Kok nak kadung ono sing maca, iku liyane mau kena sitok isi mak ngrungok. Itu monotomatis, makanya mazhab Maliki, mazhab Hambali itu udah ada kamusnya dalam mazhab Maliki. Ono imam sholat jahriyah, makmumnya oleh maca Quran. Itu orang mazhab Hambali hanya bagaimana mungkin ada sebuah qiraatul Quran disaingi ning dinggon agar ono maca Quran, kitab lainnya mendengar. Makanya dalam mazhab Hambali kalau imam jahriyah, caranya jahriyah, kayak sholat maghrib itu makmum sudah ada wajib baca Fatihah karena alasannya kalau sudah kadung dibaca jahriyah, tentu kewajiban yang lainnya mendengar. Orang kok saingan, orang apa? Kalau nanti jelas wa idza quri'al Qur'anu mesti fastan ulah. Kalau kadung terbaca, yang lainnya hanya kena sitok mendengar. Makanya termasuk Hambali, kalau yang imamnya baca jahriyah, makmumnya enggak usah baca Fatihah, hanya apa? Nah, cara mazhab Syafi'i untuk Fatihah enggak bisa ditoleransi, tetap harus tidak. Harus diakali nih, Bu. Cara Fatihah diakali. Imamnya kudu pinter, jadi bermata Fatihah menang. Ngekei kesempatan, makmum memang sok. Nah, ternyata enggak, sholat terawih kebut. Pada itu aneh, teman. Ya, tapi ya apa, dan pas terawih juga apa, timbang raikan. Lalu kalau ada takut, hukumnya sholat terawih rutinnya, itu hukumnya itu rolasan. Cuma malaikat bingung lebih kecil. Tunggu pulang itu, bukan nanti imamnya. Di sana ini dari nanti imam. Ya rasa takut alasannya opung, orang ngamal luar sakit. Tidak usah takut. Lu bingung kan, kalau nak cara yang musulan. Jadi nanti dokter populer. Imam kok baik isu itu orang payu. Tentang nom imamnya luar. Masuk musulan pulau imamnya kangkang luar. Perkara ini stop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah Akbar. Jadi kalau sahur-sahur orang tahu, tahu yang mau Fatihah sempurna. Yang berlillahi rabbil alamin ya ru. Nah misalnya apa muafek, tak terus mau Fatihahku yo nganti imam itidal tenan. Padahal sholat jamaah ketinggalan rukun telu dawa. Tapi jare gak mau Fatihah, yo kok rasa. Bingung ora Fatihah. Lah nek cara mazhab Hambali ku aneh. Ana Fatihah banter kok mbok saiki maca ning dinggo nak Quran kadung diwaca. Iku kitab liyane ngrungok. Itu cara macam, tapi kita macam Syafi'i khusus Fatihah. Dari imam yang macam Fatihah, makmum yang saingan motor. Imamnya kuldu, makmum yang siap-siap rukuk untuk Fatihah wes. Begini semua, supaya terawih yang Indonesia ini bawa alam. Kalau terawih yang Mekah yang di rumah satu ya waras, ya orang ulah ya waras. Ini masih kali jam terawih yang Mekah. Yang Indonesia itu menurut. Jumlahnya sama, jumlahnya rombu juga sundi, alam. Nanti jadi apa di tanggung kerja Tidak artinya di madhabi apa saja itu tidak bisa kalau sampai pakai format. Kalau sampai intikon mazhab ke Hambali malah bisa karena tidak harus baca apa. Kalau selama mazhab Syafi'i itu harus Fatihah sampai sempurna. Kalau sebelum sempurna sampai rukuk tidak. Atau sampai menyempurnakan Fatihah, tapi nanti imam sampai itidal, sampai julur benat saja, pokoknya ketinggalan rukun 3. Ini gue dianggap apa? Pakai sisi apa saja itu kan. Kecuali pakai sisi lagi timbang jagungan atau sholat itu yang menjadi dasar. Satu-satunya ketentuan ya timbang jagungan atau apa? Ya sudah, ada hukumnya ya timbang jagungan atau apa? Jadi kita ini kadang naik. Jadi muni maca Quran Cina itu maksudnya nanti ini sing maca. Nah wong dia maca orasi. Mungkin kiwa itu. Mari kalau tak ikhlas sama orang. Ikhlas itu tak jawab benar ikhlas orang. Alasannya tidak. Kalau alasannya tidak, tentu masjid membunyikan Quran banter, musola, pondok. Padahal kan tambah rancu loh. Nak bareng-bareng nyetel tambah apa? Maksudnya cara pulau paling toleransi yang masjid. Ya musola pondok dan sebagainya itu diarah namanya. Pondok pulau pondok Quran, Ramadan nanti saya kira harus dari saya kata tahu tak. Kemudian ada tentang kamu betulnya. Memang pulau dalam hal ini ada mazhab Hambali. Nak kadung
Iku liyane ngrungokno aja malah napa. Gak kebayang. Ya wae dawuh pengiran wa idza Al-Qur'an iku pas ora ana ning Quran pun ana Quran diwaca wis saingi ora ana kadung ana pas kudu kok. Akhirnya nanti alhamdulillah teng kampung-kampung nu macane itu. Liyane Riyen wo tentang kaum lha salah 5 menit abau ya pusing. Itu lae leno sebuman bingung malaikat akeh nyatet. Bingung. Aku terus bingung iki agak ora aku kok ngopo iki perkarane. Ora kok 5 supplier tak iso piye. Alatane nopo? Ya harus terjemahane ngeramai ya. Tapi alhamdulillah didengar sehingga menurut saya ya satu. Kalau mungkin ya di masjid ya. Sepakati orang banyak di masjid nopo. Itu jadi dalam hal ini kalau setuju mazhab ya. Jadi kalau nak tarawih di intikal mazhab. Sampai saat ini kalau nak tarawih intikal mazhab. Ya Allah, tarawih saya ini khusus dalam Fatihah kalau ada mazhab Hambali. Jadi urung-urung ono. Tangan-tangan kok orang etis. Saingan betul nopo. Mau imam dua antar, cepat-cepatan mau nopo. Tapi memang kalau mazhab Syafi'i itu memang nggak bisa ditoleransi. Nah, tapi kalau tidak terawih selama ini memang baik. Kalau di daerah pulau nanti yang tiang imami, mereka tidak umum ya. Baca Fatihah mandek nopo terus, mandek terus, mandek. Makmum diberi ruang baca nopo. Setelah kira-kira makmum Fatihah selesai, kita baca nopo. Surah itu seperti di mungkin itu wajiban nulis imam ayat suta saksatan. Juga di ayat al makmum nopo. Imam disunatkan setelah baca Fatihah diam dengan kadar makmum menyelesaikan apa? Jadi sebetulnya kalau imam baca Fatihah dengarkan sampai amin, terus makmum baca apa? Imam dia. Nah kira-kira kalau makmumnya selesai, imam baru meneruskan baca apa? Normalnya Pak. Tapi yang berjalan tidak apa? Kongko di sepuro. Fayasubul Quran. Walatu covid lan ojo nopolam non siro tu siro tegese lan siro biar lan pate kalian tapi aku kok alaman pasok asa bukan siro pasok siro. Waktu tilan gue ada siro. Iksit tegese najo siro. Al kodar wa iksit. Iksit tegese gawe sedengan siro. Kena dari kain dan antara nomor orang yang dari kategori antara ning kantor wal mukofatilan sama tabilan ing dalam ikon di dalam wasato mengkang waktu lang ucap siro alhamdulillah. Sekabeh ini puji gulillah Allah di dalam takdir walasan. Kang orang alam sekolah di walasan yang anak. Walamnya kunan orang baru berkiri Allah sopo syarikun sopo sekuton ilmu di dalam kerajaan dulu dia. Di dalam kepengeranan Allah orang tinggal ini. Walamnya kunan orang baru berkiri Allah sopo waliun wong sing nulungi yang suruh kandungi sopo waliun Allah. Minaduli saking kehinaan. Allah orang butuh ditulung. Kita dulu saking arah kehinaan. Lang yudallah atau lang yadillah bikse orang ino sopo Allah. Payah saja mau butuh sopo wa ta'ala ilang nasirin maring wong sing nulungi. Wakaf biru nama takdir. Lan gedekno sira maca takbir sira Allah takbiran kelawan takbir. Azimru. Ya, azimru tegese mulyakno sira Allah azmatan lan kemuliaan tamatan dan sempurna ani dikhodi walati saking ngalap anak wasari lan lan waduli lan dina. Waktu limaran kabehane perkara layar iku kang ora patut apa wae lan Wakar tidur hamdi utai terkena pujian ala dari kaya atas yang mengkol-mengkol kasih widala di kelana nunjukno ala-ala dengan datangnya wata'ala yang amin masih puja simberat di jamil makami gimana sikap dan ibro-ibro pujian di kamar lidah di kelana sempurna lidah Allah watafur sila ijani Allah di sifat dan sifat-sifat Allah perwangi wayat masuk Imam Ahmad itu orang ulama Imam Suyuti wong Syafi'i tapi jadi juga rawal Imam Ahmad di musnad di dalam musnad Imam Ahmad An-Mu'ad al-Jurani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ayatul izzi te ayat kehormatan alhamdulillahilladzi lam yata'al wa lam yakul lahu syarikun bila wa di kalau kata dia saya ada mana nih ben rumah kata yang rumah ini dawuh Imam Suyuti qala mu'allifuhu qala dawuh sapa mu'allifu sing aran ikilah kitab mane Jalaluddin terus kalau besok ngaji niku surat Kahfi niku tafsire mun gendi pengarang paham ya ini yang surat Kahfi mun beda malah guru ne dari situ niki muridé nek sesuk napa kok pinter di pokoke harian murid guru atau batin saiki walam
Wong kadang susah. Gus jenengan nak mati piye ya muga-muga nek ngerasa banding. Kaya mbok Allah tapi tetep ono. Jika pulau nak pulau yang sing songo tak sama setengah. Coba sepulau sepakat mengenai. Kalau mu alifu, ada tadi di akhir rumah sih perkara ini. Kamal tuh kan nyempurna nonton di dalam tafsir Al-Qur'an. Tidak yang tengah tapi daerah ini nyempurna. Karena tadi Imam Mahali mengarang mulai surat Kahfi. Dari Imam Suyuti terus atau surat Is. Berarti munasab. Mulai ada akhir rumah kamal tuh di tafsir Al-Qur'an. Allah di Allah Husya Al-Imam Al-Alim Al-Alam Hakik Jalaluddin Al-Mahal Yasyafi Radiyallahu. Wakat afrofulan teman-teman mencurahkan yang sendi yang dalam istilah karangan jadi yang kepayaan yang jadi udah judi kami. Wabadal tulan yang ramah yang sendi yang dikira yang sendi di atas alih. Ina faidah yang dalam birokro faidah yang indah. Uro dagang yang alim sendi yang faidah insyaallah. Insyaallah ta'ala. Terus wujudin atau terjin? Wakat yang kepayaan yang sendi sampai kemana-mana di terjadi sami-sami mana ada apa? Ngeten apa? Waktu puro dan apa aroga kami, kalau nu mari fanatik lupa. Kalau lu bersusah bukan aroga tapi puro kan. Tapi misalnya orang kiai si moco aroga dia. Tetap ngeten ya bahasa Arab tuh. Ada lafaz-lafaz yang sering dan harus mabni majhul. Misalnya wong ikat, itu mesti majnun. Sehingga nanti madinya ya junna alaih. Wong kesemper ya muhma alaih. Jadi selalu berbentuk mabni nawa. Jadi memang bahasa Arab ya antik. Jadi barang orang-orang ini makdum. Padahal aslinya ya Adam, tapi orang Arab ini nawa makdum. Pura akan ningali ingsun yang anak baik insyaallah. Tajdikan nompo manfaat siro. Wa Allah tuhu lang ngarang itu ing kitab iku dadi kodine adil kalih ing dalam kadar tak Allah didawi Nabi Musa. Maksudnya mau 40 di. Jadi kitab Jalalain itu dikarang mau dalam masa itu 40. Jadi aku yang sini 5 tahun gue paham orang sing ngarang itu. Nah, jadi kanca kula. Aku mau Jalalain ra iso. Lha sing ngarang ngawur mata kula binar. Jadi sing maca bingung nek sangkem wae. Saya sing ngarang ngawur. Kami seperti Fathul Mu'in, kita terkenal angel Fathul Mu'in. Kanca kula harus kurang aja. Fathul Mu'in itu kalau maca ra iso nyerah. Sing ngarang jazab, ngarang ngawur awake ra iso. Jajal ngarangnya gampang terlalu tapi misalnya. Oh, ngerti aku Indonesia, mesti sekarang bahasa Indonesia ya selesai. Oh, itu yang benar. Jadi pengarang bahasa apa? Utawa ya orang ngarang. Nanti ini aku ngalim sih, terus ngarang deh. Baca alulan guys, apa itu nih kita fasilatan yang lantaran yang kau dimarin betul berjannatin naim. Bahwa dari kita berhakikah dalam hakikah Mustafa dulu disarikan di alam faedah minat kitab yang kitab al-mukamali dan sempurna. Walai ilan yang atas hadat kitab fil ayat mutasyabih dan ayat mutasyabih ayat lima tujuh taminan wa mu'amalulan sadar. Maksudnya hakikatnya kitab iki itu yang menukil atau mengintisari contoh kitab Hindu. Rupa-rupanya kalangannya Jalaluddin Al-Mahal minjam. Besok itu mulai sinau Jalaluddin Al-Mahal. Para kimawang pemelati sopa Allah imro'an yang awa-awa nazara utawa wong. Nazara kang ningali sopa wong seenit instok kelawan meripat kesadaran bila dimari bahwa kepalang kandil sebuang di dalam kitab Allah foto ini atas Pak Atlaan yang mempermaksaan sebuang itu lalu atas foto. Waktu itu kami tuh harap di idadan, kami tuh mungkin itu nawa yang harap di merah itu idadan ada yang kayak petunjuk itu Allah Taala ini. 5 maring perkara update itu kan ngarang insun, bukan itu oleh insun. Maati serta kelemahan insun buat duk film berkesi apa sih. Paman mengkoi tayi sopo li kedinten di kota Islam salah paru dalam mengkoi sonolak sopan sunan iman. Waman di sopo li kedinten di kota Islam apa walau kehatin terhadap dosa. Maksudnya sing ora salah iku sopo. Wes kita pun rapayulah, payu sak pura-pura nak ikhlas mesti suar. Sak pura-pura nak berjaga tali di walam yakunan ora apa juga kita mesti mana-mana. An ata arrodo itu ing dalam benda itu. An ata arrodo ing yen to nyinggung-nyinggung sapa itu. Hadza walam yakun fi kholati ing dalem ati ingsun utawa benda ingsun. Ati kholati ana antara yang nyinggung ingsun dari kali ini krono ngerti ingsun ati. Wan apa ada kholati saking tenanan khautu surup di hari masalah ing dalam ikilah dalam. Wa salam nama sapa Allah yang ada manfaat dawa dengan kita nak an manfaat jaman ka jaman di juman tapi.
Jaman ingkang akeh. Wayak pahalan buka sapa Allah taala dan kita puluhan ing ati gulpan ingkang kekunci. Hitungane maksud iki muga-muga hati-hati sing kekunci dadi kebu. Ora ora dongani supaya ana dongan. Wah, ayo nang pura-pura mripat umyan kang pi. Ulama yen nak ngomong ya enak. Berdongano tapi kang melek. Wah, ayo nang muga-muga mripat sing picek dadi mel. Wah, nang pura-pura kuping suman kang bu. Boten sampean ben ro nek cangkem ku elek duwe sanad, timbang sampean sopan ra di sanad lumayan aku cangkem elek duwe napa. Jadi yen ulama ngendikan sak guluban wa yunan umyan wa adanan Semana bermakna ni yo meripat picak kuping kuda. Ndak boleh bunyi. Pada ani dan kalau sedang itu di mana wong kitab kan biasa atau peman al-mutawalat yang kitab ini jawab keterangan. Waktu tadi bulan teman-teman yang coba internet hari takmilah. Sang istilah penyempurnaan wasiat dan ilah hasman keromo nutup maksudnya aku kitab ini senajan tahu biasa ngarang kitab gede-gede tapi nak ning kitab iki ora. Wa adalan pindah ila sorihi. Asal kitab ila sorihil inas maring jelas kitab. Masih kuatir diingkari. Wa wajib walam wajah utawa ora den arah apa ada kitab ila daqo hima ila daqo di mana apa oke. Di mana rumah di apa maring bener kan di hima salah. Dan kula hima. Tapi kula ora hima itu salah mergo bingung ngurus none. Wonten sing hari. Maring detail-detaile dari tak. Paman apa nih Pak? Paman bisa pani wong kana atau paman. Iya di dalam ikilah dulu niku kok ahmar iku picak ya Pak Uang mongko teman fil akhirati ing dalam akhirat juga ahmar picak meneh. Wong ning dunya kok picak, misale kok keterangan wau tauhid picak, engko ning akhirat ya napa? Mata Allah. Mare apa picak tauhid itu sampai normal. Roza kono wong tonggo sini nang kita toko Allah taala. Kitab hidayah yang bertujuh ila kabil hakim maring dalam sing suatu keterangan tauhid wasilan nang nali ala dako iki kalimat ini atase detail-detaile kalimat hadal kitab atau ikon apa. Wajah alangan gawe sapa Allah taala nang kita menaladina amawa alihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wasolihin wa hasuna ulaika wa hasuna lan kegus sapa ulaika mongko kabeh apane rofikon kekancang. Maksudnya kekancang sing apik ambek nabi siddiqin syuhada ora kancanan kowe. Wa hasuna ulaika napa? Pokoknya lan rampung sapa alif minta li yaumul ahad asyira syawal sanata sabin wa salatami'a ambil dan wolong atus hitung bulan. Bahkan tidak sih yaumul arbiya mutaila Ramadan maka tanggal Ramadan nanti 40. Bener. Ngarange niku tanggal isi Ramadan bare tanggal 10 Syawal berarti 40. Aku nunjukno ulama riyen tak tompo tamu reso ngarang kitab. Mau tak iki kiai Allah syukur jenengan atau bulan yen kula degeman. Ulama ora tak bulan-bulanan, mereka itu ngarang apa? Lah iki foto-foto ngarang tanggal 1 bare tanggal 10 ora. Paham? Kiai saiki gak kebayang. Ben tutup tapi rezine wae. Lho ngene tanggal 1 ngarang di bare tanggal 10. Berarti dia foto. Pas no? Buat sampean bener nak kelakuanku ana sanate. Wah, iki awalnya di pro. Ya iku ana foto aku bodoh-bodoh. Nggih, kula foto-foto. Dari saat ini agar bodoh berarti sholat pas. Wah, iya, omah paling pengen kula perkara itu. Matamu ke sebelah tanggal ora dipetui ya. Mumpul saiki jadi foto. Di kula yang masjid di stop tanggal. Alamat tok asal. Lah, tapi cepat ya, nempel. Ada kiai tidak taman kendala akhirnya kula. Nah, yang wajar di sini aku. Terus kita bola alik bah apa no alik. Ayo kalau nu kiai ekstrem tuh, tapi tak kayak gitu. Tuh kiai ekstrem dengan Indonesia yang terkenal gini. Mana nih juga jalanan namanya kiai gitu. Di mana nih juga jalanan namanya gitu. Wah, ini orang tamu dibuka alamannya. Mau kenapa memberi? Yang kedua bagiannya di pandai. Tapi mendingan masih belum peduli pas jamaah, tapi bukan dimangga, no tadi peduli pas nopo. Aku lalu ini menafian, dari kombinasi itu menafian. Mana jam-jam, berbang ngasih ramah, kita mau nikah. Itu lama,
Aku ditakro aku. Lama mulang orang-orang di Quran lama itu nombor tamu lah. Lama itu ditakro aku alam. Lama itu pas mulang, ngomong ya gak nanti anak cucu rumah anak. Gua nanti tadi biasa pola-pola piring susu anak lo. Karena saya kalau di rumah ya orang berapa. Ini ya ulama terpaksa. Sampai saya ngalim pulau, misalnya ngalim roke di pulau ngaji itu. Paham ya? Imam Syuuti itu ngarang tanggal 3 Ramadan, nanti tanggal 10 awal. Aku rapat melakoni ya usah. Tapi sebenarnya ngeron, aku ya pulau itu aneh, sing aneh sampeyan, maksudnya ben ron, ada ngono foto-foto tombol tamu. Foto pulau itu kurang ngamuk pulau, berarti foto tanggal 20, gitu kan harus. Tapi di tamu sekolah orang ada tamu tenang ya. Ini tenang kalau di tamu. Yang berbasis tolakin nggak tadi biasanya pun tombol tanam dan ini pulau sama. Kan ini rodo pernah tuh boleh rokok-rokokan dan jalan pulau. Pernah pun. Tapi yang bodoh kan tanggal lo kasih tahu ini. Kurang itu salah kakek ya, boleh bodoh salah itu tenang. Misalnya orang salah, sebenarnya akhirat ngomongin. Kalau tetap ngeleng nona dunia orang apa? Ya tetap tak ancam. Saya sebagai ulama sebagai sirong. Itulah beguyan tapi tetap. Sebenarnya suara pulau ini kuasa itu sebenarnya dia sebenarnya gampang. Menengah akhirat totalan. Jadi kurang saya gak dari sosok ya. Enak ya. So, kadang nonton tiang waktu atau khusus baru kayak wong alim, wong alim bener baru kayak nak wong alim buat apa itu? Untuk dulu ini ramadi. Ya karena dulu zaman Sidina Umar, nak wong nugas wong alim minta budaya. Sebenarnya orang yang tak kau lu muncul. Cuma tak di sana. Ya Umar, saya ini keluarkan dari kita ini penduduknya mati semua. Perkara apa yang nama? Dan gitu, zaman orang nanya Quran itu, Quran terang no bagian umum itu suruh, bagian bingung dispon nopo macam-macam detail. Tandure loro tunggal bagian urusan ini. Boleh ramat entah kok hukum detail ngono ramat. Nak mau masuk hukum ini, nak mau apa hukum sholat yang batal, gerakan perlu dimutawar lihat ini. Siwo ekor nama tu kira apa tu? Jadi dia masuk. Orang dia masuk, signal pinter olehnya. Jangan lupa nanti signal dia orang pinter benar. Ya bumi itu sudah malu. Penduduknya terlanati karena ada yang takut hukum yang wong. Tapi luwe lanat mana agak ditunggu di wong. Jadi akhirnya, yang pun tak ngoten. Jadi aku pinter. Jadi ya bumi itu terlanati. Untuk penduduknya gak belum takut wong. Tapi lu untuk lanang menenak kau lawan, jadi ini betul kalau berjimat, jadi apa? Dia Rasulullah zaman sugeng gitu misalnya rawuh, saluni kamu tuh tanya, mana Quran kata bahwa saluna kalimah, mana Nabi itu seneng, urip teng Madinah seneng. Wong wedok ansor masalah ket bahwa saluna kalimah, sing ahli astronomi ahli falak ya saluna kalimah ahli. Ini juga di dua akeh takok. Ya Rasulullah juga dua akeh tak eno sinten. Ya alunaka madayun. Orang kon sai kedua akeh apa do kiai. Kere kon. Dia sahabat nak juga takok. Ya Rasulullah itu juga dua tak eno sinten. Dan itu disebut ya alunaka madayun. Saya kira orang takok kere takok iya. Kulo yo tahu ditamu orang takok ngono iki. Ya alhamdulillah ana sing takok ngono. Jadi bang malah keluar tomat malah dua tok. Jangan takut sampean juga anak aku, malah karo-karo. Malah kode tarafe. Eleng-eleng wakana ibtidak bihi yaumul arbi'a mustahila Ramadan wa faragha yaumul arbi'a sadisa safar sanata ikda wa sabina wa salatan wa ru'a. Pokoke ora kanan. Intine mboten apa? Qala saya Muhammad Muhammad bin Abi Bakar Al-Fatih At-Tuqi Akhbarani Sodiki Asy'ala Maqamaluddin Amal Aku Sayyidina Syekh Al-Imam Jalaluddin Amal Rahimahullah anhu ra'a au Syekh Jalaluddin Al-Makur. Terus Naomi ngaten. Naomi ing dalam turu wa bena di Sodiki Asy'ala Hadis Jalaluddin. Ini cerita wali. Jadi barang karangan padha bae. Adi Jalaluddin Al-Mahali iki sugeng. Dene apa?
Dua beliau mau kabundut, barang yang dua beliau kabundut terus ngipi. Jalaluddin Al-Mahali ketemu Jalaluddin As-Suyuti. Musannif Hadi Takmilah. Wakat aku saja Hadi Takmilah fiyatihi wa tasaffahalan buka-buka. Tasaffahan maknanya buka-buka lampiran yang Hadi Takmilah. Wa yaqulu matur ayyuhuma ahsan wati awwatu. Jadi nyanyi ya. Pak Guru dari Imam Suyuti. Karangan kula karangan dengan saya budi. Pakola mau berdebat apa dari sinasi diwati, saya karangan pulau gitu. Pakola unggul dengan alat serba Arab alimawat yang berada tempat tidak yang dalam imal. Wakaan lagu dan korek-korek itu Imam Suyuti kuyusi rungawi cara Suyuti tak pirojen lain berapa penantangan dia takmilah hidup dan pelan alu. Wamson ibu hari takmilah utawi sengarang kasnah ulama urida alise andisi buru wasya dapat sampai. Jadi maksudnya nggak Imam Mahali itu disoal. Karangannya saya pulang, kok karangannya jenengan di kelemahan nyata dari Imam Suyuti, dari muridnya. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahali sebagai guru mengguyur dok yang sabar semuanya, ibu. Dasarnya saja, semua karangan itu, uang mulai itu ngarang lah, tapi nak ngeritik mesti nopo. Mengenai kasus mubalek mesti menangan, kalau dia ini bergurih, enggak nopo. Mulai sing tadi populer Urian Imam Ibnu Malik, wali maling wong Nakunu Alfiyah Ibnu Malik. Ini nama Imam kita Ibnu Malik. Itu guru ya wong lugu rapati pinter, jadi Ibnu Mufti. Guru niku rapati pinter, kadang kan murid guru pinter murid. Kadang guru murid pinter murid. Misalnya murid dene ape utek ape. Gurune guru istiqomah rapati sonan kan juga kadang. Jadi itu bareng Alfiyah sekarang itu Ibnu Malik muni Pak Ikotan Alfiyah tabni Budi Alfiyah para Muhammad bin Malik Ahmad bin Malik kalian itu alisan ini apa wasal Alfiyah maka itu nabi dia supaya atau tidak menjadi wabuat kitab haidun itu oleh walhasil Ibnu Malik itu muji Alfiyah Pak Ikotan Alfiyah tabni Alfiyah iki ngalahno karangane Ibnu Mufti. Dan itu dari ini cerita, terus ini kualat. Kualat itu terus iso ngarang, macet kok pakai napa? Macet. Barang waktu pakai macet sing umur kok kualat begune. Ya sampean iso terusno menyerai iso ora usah kualat kula, maksudnya ora usah kualat, terus ngene kualat. Wis macet sih. Ora usah ngene napa? Wah. Terus dia turu ngimpi. Ngiti nazaman apa ikotan alfiyatab Ibnu Mufti bergurune dinyak diteruskan kira contoh nomor tentang tambah separuh tak urun separuh walhayu qad yamlidu alfanai wong urip kita ngalahno 1000 sing wis mati menjerit mati mbok kritik ya menengah walhayu qad yamlidu alfanai wong urip kita mulane kaya saiki dosen-dosen nang yai nang ngritik Imam Syafi'i yo tak menang-menang itu ndene cek urip sing dikritik wis mas ora padha uripe yo kukut tenan wali songo saiki dianalisis kiai-kiai kuno dianalisis dari mengalami stagnasi kesulitan pemikiran tau urip mung pancen kowe cek mestinya wae nyuti wal ayu dewa urip iku kok ya teman-teman iso ngalahno atau kadang ngalahno to wong urip alpame sin wong 1000 sing wis tangi terus kuat kok terus ngelem gurune wa kitab bin haidun tabila mutawjibun sana ijal dan bila wa yang tibi batin wasirah diwalahu bidaro jadil ini aku Ibnu Mufti orang yang spesial padahal artinya ilmi malah itu kalau ini buatan sombong atau sama dia sering mati kai guru pulau teman dia sering pulau kritik dia sering pulau mati kai mau bapak pulau itu sering jauh tak gue pun ada di kiai aku juga ya ilmu jadi ya cuma ilmu mati kai guru saya juga saya pun sekarang sering bilang ke istri saya mengenai kurang menangis anak tidak penjaraannya ya aku juga saya ngalih tapi aku juga saya juga ada seperti bapak, nanti anak saya juga ada seperti dengan sekolah orang kepala ini mereka angel merdakin parah lalu seneng aku nyanyi kalau nggak ada ajaran katanya nyanyi ulama-ulama yang pun nggak untuk
Kemudian lainnya. Pak Ikotan Alfiatab Nimu Mas. Gitu. Wa khayyu qad yahlifu arba. Wong web tentu soal ana wong sing wis Mas. Mane Nabi Adam dimaki-maki Nabi Musa. Nabi Musa iki urip Adam ya kalah. Kum Adamun Idris nukun cuma soleh wa Ibrahim wa Ismail wa Yaqub wa Ibrahim. Ya Ibrahim wa Musa wal Yasa. Kadek benten selikur. Nabi Adam dan Nabi Musa kadek wis selikur nabi dulu. Walhasil Nabi Musa yo masuk akal. Gara-gara ngomong ngebun rokok tetep salah Nabi. Ya opo dene mangan kulti. Cara mangan kulti habitat kita ini disuruh tahu-tahu demenan, tahu-tahu zina. Sejak kita demenan bidadari namanya dene wis lha misalnya jenengan Nabi Adam dhisik ora salah. Kowe-kowe ya tetep hadis wae ganteng-ganteng ora salah ya ora ono macam-macam. Jadi piye wae kita ning donya kangelan gara-gara salahe Nabi. Oh, buat dia ngomong Nabi Musa, wong semua piye wae kita ngene iki salahe Nabi. Boleh gak ngajar putu nang ngono. Mereka tak mudah, untuk ada selikur Nabi, kalau itu mau ada. Cuma soleh wae baru dua mudah. Sebuah bukti baca pirang-pirang, entah pirang-pirang. Ternyata setelah ditemukan Tuhan di alam roh, yang menang Nabi Adam. Pertama Nabi Adam bilang, ya Adam, anta abul basar. Kalau apal pakai, ya Adam, anta abul basar. Gara-gara akhras tanah minal jannati wa ashqaitan. Akhras sangat tak nusiro anasa yang menuso minal jannati saking suar wa ashqaitahum dan engkau lah yang bikin manusia yang salah celaka. Tapi Adam senior ya, Imam Mahali di salah nanti dia gitu. Ya tak kesam memang. Nabi Adam mulai ngendikan dulu sih. Ya Musa anta kalimu istofa kawah di dalam warisalah. Itu kalimu wong sing dipilih wong pinter banget. Kok sing dipilih kowe roh gak nang kabeh wis diterbir. Aku diterbir ono durunge 40 tahun. Terus terbir salah. Terus terbir desain bumi. Kowe roh aku diterbir salah durunge 40 tahun. Ya ngerti. Kowe roh bumi digawe saka jenengan berkulo lek iki. Salahku dhisik terbir. Aku salah mesti gawe. Ternyata setelah diinjak di Lauh Mahfuz, itu 40 tahun sebelumnya Nabi Adam digawe. Memang skenario-nya ya salah. Ya turun ning bumi, hingga Allah digawe bumi, ono jagung, ono telon, kira-kira dipangan rugen, paham? Jadi intinya desain pengusiran itu sudah disetting sedemikian. Nyatanya setelah ketemu ya kayak Nabi Musa. Mulai disebut Fahad Adam Musa, akhirnya Adam mengalahkan zaman Nabi Adam harus dipethokno ya cek pleta-plete sawangane bener dhewe mergo urip. Nabi Adam wis paham ya. Bisa disebut walhayu qad yaribu alfa. Nah, usah dipertemukan ada dialek ternyata Nabi Musa kah? Ada sama rasanya ulama-ulama Islam. Mungkin gayane kuno itu zaman itu bisa nyelamatno Islam ya model kuno. Dong iya, wong sing nyembah gunung cek wedi-wedi gede amit, Mbah. Akhirnya ulama dia percaya saja. Saya kira modern. Mungkin bisa untuk mempertahankan Islam di adat Buddha dan Hindu. Satu-satunya cara ya untuk mentoleransi nopo. Ada lagi ulama lagi modern. Saja sih. Mau ketemu. Mau nopo. Apa ijenmu? Leng gitu, riyen ora dolanan ning sawah, iku ana sajen ya. Mergo percaya alam-alam. Jadi kok wong kepen seneng percaya kita, kepen seneng percaya kita. Ora dianggap bicara iki tak golek tujuan liyane Allah. Berarti kan nak golek seneng golek kita ya. Golek seneng kok golek. Tapi lucu kan, ketika mau kuburan jaga diri, tapi golek kita boten napa? Padahal nak kowe golek seneng liyane Allah kudune. Ane padha aneh. Kamu golek ketenangan hati lah di dalam kuburan. Nah, mesti kita kepengen seneng. Mboten napa? Cara kula mboten usah hukum-hukum. Dianggap ning kuburan iki kok ben sekarang iki kok ben. Lah maka dapat waleha pengiran dhewe sing ngira itu
Kan manusia ora wajib roh, ora wajib nopo. Paham ya? Imam Suyuti, Imam Mahali ketika tentang Imam Suyuti namun yata basam ya. Nawa yata basam mengguyur Imam Mahali. Mengguru di tengah. Kalau saya pun Imam Jalaluddin Al-Firman dan Wadi Musa. Alladzi a'taqidu azimu bi sing saya kini lan tak paseno ana wa ta'ala di wada'u Jalaluddin Mahali sing dikarang sedikit hati ahsan minati. Ya sebagian nanti karangane dene. Ana fitobaten lan pira-pira kelas katiroten kang akeh pawa wali kuma wada'u. Oke ada perkara waktu tukang letak nang jeneng magunan tabaten diambil semati sang karangane al-mahali. Wa mustafaten lan disari kang sang karangane Jalaluddin al-Mahali. Lamir ya tarana temaman mujud ing disanding tidak. Wa amal ladzi ruya fil manam al-maktub a'lam. Fala Allah syekh asarati ilal mawadi mari berbagai tempat al-qalila allati khalaqat wa ujiya. Kang kholak tu kang beda sapa ingsun wa tau ing karangane utawa syekh dia ing dalam mawade. Ingkut satin berawat di sifat. Wajah utawi iki ya pirotun titik. Wajah uti al-mawade ya pirotun titik dan wan. Ma'azin nuga. Orang yang paling ingsun dari mawade tak dulu semua mawade asro mawade 10 tempat. Jadi berkata Imam Suyuti. Karanganku Jalalain itu niru Imam Mahali kecuali 10 item. Dalam 10 item ini aku balelo sama Imam Mahali. Iki eling nak karangane beda-beda gurune kok 10 napa? Ayo. Asra tamawade. Minha ngene. Anas sekolah fi surat As-Sad warroh utero iku dismun latifun. Yahya bil insan. Kan dadi urip di sebab disem sapa insan manusa binuku di kelawan kumu teroh ing dan insan. Wa kuntu tapi dulu awalan. Iku lucu. Aku pertama ya anu. Fazakar tu hadal khatta fi surat Al-Hijr itu madorok tu aleh terus gak didoa. Kauli wa ta'aluna ka aniro kuluru min amri. Ya murid orang kurang ajar. Pertama aku tertarik anut, baru tangan-tangan kok ora bener. Kok ora anut dari Imam Suyuti itu murid kok. Faya sorehat. Juga ada murid-murid niru kiai. Aku bisa juga kepen niru kiai. Karena rasa kok ora enak kiri. Wah, ra itu. Faya sorehat. Di anak roka yang tak tener iku min illallah ta'ala lana alam fa inna mau dan antari dia awal-awal dia ada kalau saya tadi tidak berjalan. Wa roh lam yatakallam. Alaiha Muhammadin sallallahu alaihi masalah roh itu Nabi ra tau jawab ra tau nerangno lan panu tikuan monggo ngeker kita ana sing masalah wa minal tengah-tengah anak sekolah suratul haji asobiun tekang aran asobiun firqatun kelompok minal Yahudi sanging Yahudi jadi cara Jalaluddin al-Mahali sobiun kelompok sanging wong Yahudi padakar tu dari ka suratul Baqarah aku eling niku lho innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasofi. Iku cara Imam Mahali sofiun firqatun minal ya. Padahal tu dari ka suratul Baqarah. Aku ning suratul Baqarah eling waditu lan ambe ingsun awin nasara. Jadi nak cara Imam Suyuti as-sofiun firqatun minal yahud awin nas. Bayanan krono jelas nanti kaulen maring pendapat sanen kan. Inahu al-ma'ruf. Monggo tak temne al-qaul sani al-ma'ruf iki kena khususon. Luwe-luwe ing asal final buku. Wa fil minhaj lan iku tetep ing dalam kitab minhaj. Wa in khalaqat lamun senajan to nyulayani utawa lamun nyulayani sapa asamira wong samira al-yahuda ing Yahudi wa sofia lan nyulayani sapa kelompok sofia nasara di asli ini ing dalam asli agamane Yahudi lan Nasara kulimna iki sing termasuk takbiran kula takbir Imam Suyuti paling aneh lafaz kulimna mongko den haram sapa ning sak kitab ngono kelo lo kalangan Imam Suyuti yang kacau gitu. Kalau kuliah ini kalau cerita bahwa saya ngaji itu serius. Takbir ini kan pulang buatan paham mulai cilik yang itu kan. Gara-gara Imam Suyuti kalau nukilin itu pak, nukilin apa? Pak, jadi nyata nih. Nukilin separuh, apa? Pulau kuliah itu terjemah mulai karangan di misbah macam-macam. Tetap pulau bingung. Gara-gara itu nukilin apa? Akhirnya kalau boleh, ngwafil minhaj, boleh teks aslinya yang kita mau minhaj. Maksudnya minhaj tolibin, karangan Imam Nawawi, nama minhaj. Jadi nyata maksud. Wong wedok kitabiah. Wong wedok kitabiah kholiso, itu oleh dikawin wong Islam. Dia oleh dikawin apa? Kecuali kalau kitabiahnya ini sudah masyubah, sudah campur kitabiah samiro, kitabiah soibah, kitabiah campur-campur. Anak kita biasa campur-campur kurim tetap jadinya haram. Mereka orang kita biasa apa?
Jadi intinya itu masalah nikah, masalah apa? Lah Imam Suyuti oleh nukil teng mriki niku separo. Wa fil minhaj wa in qalafat asamira masalah teologi ujug-ujug nukil ning bab napa? Nikah. Mulane teng mriki lafaz kurimna bingung lho iki rujukno ning ndi ujug-ujug. Nah kan kados Pak Alna kan rujuke nang wong wedok to paham ya? Jadi kula nopo? Kula sampe salat. Iki maksudnya yo piye? Kula mencuriga paling iki bab nikah. Tapi nopo nang suci gloyor kene wong. Iya, berbakat akidah wong gloyor urusan apa? Sing nyarai Jalalain kitab Futuhat Ilahiyah karangane Sulaiman Al-Jamal tak goleki ora terang. Paling kula curiga, paling ora paham. Perkarane yo rumet pisan. Maksudnya boten paham lho yo tak kecewa. Iya karo imam nopo? Gloyor. Ya biasa ulama ora paham padha ora paham. Perkarane ra cocok. Lah nek ora paham sampean kok ora ero. Dadi ora paham ono loro, ono ora paham ra cocok, ono ora paham ra ono. Lah sing ora cocok iku jenenge antar ulama ndak harus kok. Jadi hurimna maksudnya nikah wadon kitabiah sing pun boten kholiso, boten murni. Itu tidak bisa dikategorikan kitabiah sing oleh dini. Boten kategori ya alunaka maza khillalahum qul khillalakumul thayyibat. Wa ta'amul ladina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Paham ya? Jadi wal muhsanatu minal ladina kitab itu hanya kitabiah kholisoh, bukan kitabiah sing masyubah, sing tercampur aliran aneh-aneh, misalnya sawiro, utawi sobi. Nah, itu terus kurimna. Nah, kalau ngagetnya kan takbir kurimna bakas wong itu kok dilebokno ning masalah firqah-firqah, ning masalah teologi. Ora pusing. Iya, sawi ora nerangno, makane yo curiga, jadi bingung. Ya akeh ulama bingung. Sawi boten nerangno, Futuhat Ilahiyah boten napa? Ternyata mungkin beliau iktifa wa fil minhaj. Kulo boleh iki. Kulo namung gadah sarai. Kulo gadah kitab Qalyubi Umairan karangane Imam Mahali juga nyarai kitab napa? Wah, jadi intinya ketemu ternyata ini masalah nikah. Masalah apa? Wah, lama ini umur baru ini kita pakai. Sekarang saya ada. Tapi pun yang selipan ini ada masalah ijazah kekuatan kaum lelaki. Lah ya lucu, hanya ulama di sini lucu. Iku piye oleh nyelip noga. Jadi ulama di sini ono seni ijazah. Jadi ngarang ora urut. Sak muni-muni, kenapa? Tapi yo jadi kalau dua karangan seni ini ulama sih. Jadi kadang beliau ya rupa-rupa asal terus, apa? Beliau, nah, kalau ulama error, mana juga error. Lalu keluar, mana bingung analisis ulama kan apa? Jadi kurimna ini maksudnya kurimna ini wong wedok sing pun buatan kita via kholiso kurimna, kurimna, apa? Lil muslimin ayang kihun. Wafi suruh hilang itu datang dan berapa cara ini hak anak sapi arodoan. Mengenai kemudian terus anak sapi yang berkorban bakat masalah fikih. Anak sapi arodoan guna soal anak sapi berkorban minat. Ya wala asal birulan orang ngajar itu ala yang jadi mau diantarkan panggilan ketiga. Maka anak saya Rasulullah Taala isi dalam dalam soal